Gue tuh momen yang anjir Green Boys di sini nih mungkin secara demand ya. Saat kita jadi headliners di Podfest. Iya benar. Bareng BKR. Iya. Gue jujur nolak live saat itu kita. Tadinya lu nolak. Ada sempet si Jupaka mau bikin di 2 Coffee. Gue nggak belum lah. Iya. Wance udah cebrut aja Wance. Lu itu kan. Gua ini lagi melihat final NBA dulu. Belum. Belum. Dia bener. Belum sekarang Ketahuan banget Emang ngikutin bener, gua. sekarang NBA nasi bungkus Ampera. Kalau pesen kan lo lagi pesen kan? Bungkus sampai. Old school. Si baru. Old school. Gila kan ini kedatangan, men. Gue pernah berapa kali lihat lu sempat main sama Nico. Nico mana? Nico Siahaan. Freestyle. Nico Lollipop. Iya. Oh iya. Berapa kali dia pernah gue undang juga waktu itu siaran. Ya kan. Freestyle tuh menurut gue gak gampang ya. Susah lah. Lumayan. Kan lo Yang gampang free flow nanti tinggal datang. Lu jangan gitu dong. Free pass gampang. Nah, udah gampang bener. Free pass lebih gampang. lebih enaknya sih after midnight free sex ya. Wow. Makan dulu mangga. Lo tau kan kenapa gua sama Anto doang mainnya berdua doang? Iya. Katanya emang dimusuhin ya kok. Siapa? Ini apa namanya? Pemain freestyle ketemu sama pemain profesional kalau lagi basket itu kadang. Nah gini dulu, ada freestyle ada streetball itu beda. Nah, Gue dua-duanya bisa. oh gitu. Freestyle tuh kayak Nico. Iya. Kalau di bola juggling. Hmm. Nah kalau streetball tuh harus ada ring, harus ada musuhnya. Harus battle. Iya. Main basket beneran battle, itu streetball. Streetball. Paling ada beberapa aturan yang nggak sama basket konvensional. Ya. Bener gak? Kalau freestyle tuh triknya berarti ya? Tapi Kalau freestyle trick, juggling jadi lu bisa sendirian. Lu bisa sendirian spin. kayak bartender tuh. Atraksi aja, atraksi. Atraksi bola api. Ya kayak begitulah kurang lebih lah. Itu Belda. Indonesia mencari Oh iya benar. IMB. Ada lagi ya. Ini lu atraksi. Atraksi. Kalau streetball lu main, tapi ada beberapa rules yang berbeda sama kayak misalnya lu di streetball lu bisa tuh ya, kayak lu nonton Harlem Globetrotters. Iya, Harlem nggak? itu. Tahu. Kayak gitu dah. Ya. Banyak gimmick-gimmick yang kayak gitu, ada beberapa Trik. apa ibaratnya gerakan yang itu kalau di konvensional itu violation. Kayak travelingnya, apanya. Kalau itu Tapi- berarti sah aja berarti bang. Tapi aliran gue tuh sama kayak The Professor. Semua trik gue tuh legal. Untuk mematahkan gue jago di mana aja. Tapi betul emang mostly mereka tuh peraturannya dimodify lah. Ya, dimodify. Nah, gue alirannya sama kayak The Professor. Gue tetap based on rules. Tetap nggak ini ya apa namanya? Nggak melanggar. Melanggar ya. Cuma memang bedanya ada sisi trash talkingnya. Ya. Terus kalau di New York tuh ada DJ-nya, ada MC-nya. Ya kalau di sini Betul. double. Gitu. Nah, cuma gue termasuk aliran yang gue nggak melanggar peraturan sih. Oke. Iya, Gitu. Berarti lu dari bisa basket itu lu dari SD dan. SD Jordan. Om Aris Sudarsono. Oh iya, Aris zaman Sudarsono. itu ya. Lo dulu party mulu dong pasti. Iya. Lo tahu Om Aris Sudarsono itu bapaknya siapa tahu gak? Si ini DJ kan. Iya benar. Iya kan? Aduh. DJ Krim. Oh DJ Cream. Krim tuh sekarang tahu nggak DJ Krim? Si tahu. Dia tuh sekarang punya usaha restoran dia, ada restoran apa si DJ Krim itu masih main loh dia juga. Kadang-kadang masih main. Ya restorannya gue nggak tahu. Gak takutnya kalau dibohongin dia juga kita percaya. Lo kalau ke Blok M dia punya usaha namanya ice cream gelato. Itu dekat terminal Blok M tuh DJ Krim. Wah, es krim gelato kan banyak mereknya. Iya, di sebelah Karena dia si krim namanya, makanya bikin es krim. Enggak juga. Eja. Oh, usahanya dia juga ada tuh yang buat laporan orang bar es krim. Bar es krim. Bisa. Tapi jujur baju dia tempat main biliar. Popsi. Gue lebih tapi belum disetrika kayaknya. Iya.
Tadi di tas. Iya, bener. Banyak banget ya? Dari pagi toh. Dari Pagi. Gue lebih ke PBSI sih sebenarnya. Oh, PBSI. Kan PBSI. Iya gitu. Iya benar. Gardu. GC mau GC. Lanjut. SD gue kelas 4. Sempat lu udah belajar. Karena dulu tuh di Indonesia gue cukup yakin basket lebih populer dibanding bola. Zaman itu. Saat itu. Tahun Saat itu, 90-an. tahun Kenapa? 90-an. Ya secara TV tuh NBA. NBA banget. Oh, Karena iya. bola tuh Liga Italia doang. Betul. Ya Saat juga ya. itu. Tapi 90 emang lagi Itu kebangkitannya basket banget. Segila itu sih. NBA masuk sini. Terus di sananya pun brandingan NBA itu lagi Masih. kuat Jordan. Jordan. Dan masih ada produk minuman Gatorade. Gatorade ya. Gatorade Yang tutupnya tuh- digini-gini yang petak. Iya bener. Ya karena Udah. NBA tuh. Semuanya karena NBA. NBA lagi gila banget di Terus sini. kartu Iwake sama Tamara Geraldine. Bener, Iya, basket. benar-benar. Iya. Kalau gila, siaran lawas ininya Mas Ari. Oh iya. Ya udah, Di sini semua orang lihatnya Budi Ali Budimansyah. Iya. Gue terinspirasi sama dia. Gepeng. Budi Iya, Gepeng sama deh. Gue terinspirasi dia. Andi Batam. Awalnya sih Ah, Budi. gue- sih, kalau gue menurut Budi gue sih tetap. Budi Budi sih. sih lebih ini. Karena dia masuk timnas Indonesia, timnas senior ya. Kalau sekarang kan tuh Iya, udah ada under 18. Iya, Dulu nggak dulu nggak ada. ada. Timnas cuma satu senior. Budi udah masuk Dari SMA. Anjir. Dari SMA. Dia Satu udah sama malu kan ya? SMA 3 ya? Kakak kelas, kelas, iya. ya. Jadi gue SD, gue nonton dia ada di RCTI. Gue bilang sama nyokap gue, Bunda, aku mau masuk SMA 3 biar kayak Ali Budimansyah. Dari 4 SD gue udah ngomong gitu. Cita-cita tuh gitu. Sama main ceritanya basket. kayak gitu ya. Iya. Lu kenapa nepok gua gitu? Iya. Jadi SD. Lo nonton film anak menteng cita-cita kok kayak gitu tuh. Gua mau Kayak nontonnya bucek, Iya, kayak bucek. Gua nontonnya Aci. Apaan? Aku Tuh, cinta Aceh. Anjir. Gila. Wah, Tua banget Teman anjing. gua keseringan Aci ulang lagi. tahun. Tapi emang bener sih gua Sang Aji nanti Sang Aji. Haji. Tapi tahun 90-an tuh emang basket gila banget. Ya, itu emang lagi kebangkitan Sampai- NBA sih. Bikin ada berapa kafe itu yang ornamennya tuh basket. Kayak Champion dulu tuh ada. Dulu ada di Taman Ria ada. Taman Ria Iya. juga ada apa? Oh, champion iya. Champion tuh Kemang. Champion Bukan, bukan. Kemang ya. Kemang, terus sama di Taman Ria juga ada. Gua pernah Taman bikin Ria tuh Lamborghini. Bukan, tuh ada Ada, satu ada. lagi yang Apa? aduh, yang Oh, ini. Siapa sih T5 dulu manggung? NYC. NYC. ornamennya tuh basket ya kan, apa macam-macam lah itu. Lifestyle-nya mendukung berarti dulu ya untuk basket. Karena lagi iya. era itu NBA naik, hip hop naik. Betul. Betul. Pas jadinya. Kan kulturnya itu kan. Basket tuh hip hop tuh basket. Lo sempat itu nggak tapi Bang Reko bermusik dalam arti aku mau jadi Iya, anak selain hip hop lo juga olahraga basket nih gitu. Nah ini gue kemarin ditanya juga lah sama podcast lain. Ya kita nonton itu aja. Iya, ini. Kalau nggak lain TV ya? Ganti. Nobar. Udah dijawab Kasih juga lagi. soalnya. Bas- Kira kita yang pertama. Basket itu cuma soundtrack gue buat main basket. Hmm. Tapi daily gue slankers banget. Oh, justru Iya, banget. iya. Jadi gue tuh doyan nongkrong banget kayak dulu kan gue di Semak Putih. Oke. Iya. SD sampai Percik sebelum gue pindah ke Bintaro. Oke. Itu tetangga-tetangga gue tuh pada nongkrong main gitar. Slanker lah ya. Lagunya slang. Nah saat itu gue tuh lagi cari jati diri lah. Nah, slang tuh gue tuh rebel banget. Iya, iya. Rebel banget. Terus apa namanya nyimeng. Iya. Di era itu narkoba lagi gila, bener gak? Iya. Itu kakak kelas gue yang Nah kalau mau gila kesini. Ya, ya, ya. Lagi gila banget emang tuh. dulu di era narkoba itu. Narkoba bayar kalau dia narkoba. baru. Anjing. Bahasa Baru, Gen Z. baru banget anjing. Jokes penonton Maple tuh. Orba, jokes Orba. Berkorban Jadi banyak. pada nanti ada BNN nyamperin gua. Kan bilang gua narkoba, antar bener. Oh, nggak kira beneran lo mau. Kalau enggak kan ya. Enggak. Dikit dulu. Terus. Ya udah justru gue ngebandnya bawain lagu ya kayak slang gitu. Gue itu prom night bawain lagu slang balikin. Lo nggak ngerasa ini nih? Kayak Iya, ngerasa kontradiksi ya. kontradiksi sama Enggak, lifestyle enggak. atau hobi lo Ya gitu. sekarang gini aja deh yang paling real sekarang gue SMA 3 basket banget. Ya. Gue nongkrongnya sama Gofar. Ya. Yang notabene Iya juga. anak punk. Anak pang. Ya juga sih. Jadi basket cuma bener jadi soundtrack gue main basket doang. Tapi keluar dari itu gue dengerinnya slang. Kalau luar gue Queen. Iya. Justru Tapi nggak lu kalau kena ngeband kultur apa hip gitar, hopnya. drum, apa lu? Dulu lucu-lucuan kan ya vokal aja. Oh, vokal. aja. Bagus tuh suara gue kayaknya. Iya. Tapi sebenarnya gue penikmat semua sih. Iya, iya. Kalau musik sih pada akhirnya ya. Tapi menjawab pernah nyoba nggak pernah.
itu prom night gue band lucu-lucuan. Lucuan ya, Band slang lucu-lucuan. gitu-gitu ya? Iya. Oh, justru nggak terpapar itu ya? Enggak gue, enggak. Tapi mungkin ini dulu Basket hip hop banget. hip hop itu musik yang mewah gitu buat dibawain pakai kayak pakai DJ dah. Kayak apa gitu. Karena musiknya ya enggak itu kulturnya, karena kan basket tuh identik sama black culture kan. Maksud gua, Jadi orang black musik yang supportnya gitu. Kayak orang mau ngulik hip hop zaman dulu tuh kayaknya susah gitu. Kalau ibaratnya bukan ngomong slang itu juga gampang ya, cuman kayak lo gitaran doang bisa main slang. Iya. Lo nggak mungkin gitaran tiba-tiba nyanyi. Tapi di era 90-an itu hip hop cuma bisa disaingin sama Oasis sama Nirvana doang. Oh iya, Iya, benar. karena peralihan tuh. Britpop dari- sama grunge ya gitu. Dulu tuh pesta rap itu menurut gue sama gedenya kayak Hindia. Betul. Iya. Gue inget banget tuh study tour tuh gue ke Monas, satu bus Pasti percik pesta tuh rap. nyanyiin lagu Cewek Matre. Yoi, Satu yoi. bus. Ya video klipnya kayak ada 3 video klip tuh kan. Iya benar, Iya, tiga iya. bener. Cewek Matre. Nyamuk. Nyamuk, Bobosan. Papi Geri. Iya. Papi Geri. Gue tuh bus gue hidrolik gitu kan. Mentang-mentang di dalam. Sama hip hop. Gitu. Iya, iya, iya. Ya udah jadi dari SD lah gue main basket. Iya. Sampai SMA 3 tuh itu gila sih itu SMA 3 sih. Itu baru gua kelas 1, Andi Batam kelas 3. Yang dulu siapa? Ada guru olahraga yang Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Guru olahraga. Lu jangan gitu loh. Harmoko. Ada yang ngomong kosong dong. Ada orang ngomong kolaborasi. Ada kolaborasi. Yo Cafe. Oh, yang punya gedung di sana yang bentuknya gitu. Iya. Iya. Bentuknya roket kan? Iya. Iya, bener, di Merdeka bener, Selatan. Iya. Iya. Kenapa guru olahraga siapa? Kenapa guru olahraga siapa? Gue pernah dikenalin, gue walaupun bukan anak SMA 3, tapi gue pernah dikenalin dulu olahraga yang dia tuh zaman era-era tahun 90-an sampai 2000-an awal tuh tegas banget. Semuanya juga tegas. Semua guru-guru tegas. masa Nah, ya. terus kelebihan dia selain tegas adalah gue masih nyari nih. Kayaknya itu masih stereotip dulu ya. Oke tegas iya. Yang general. Gue tadi nunggu nih apa ya? General ya? Apa ya? Tapi dia tegas dicintain iya. sama anak-anak ya sama Tapi tegas disukai anak-anaknya. Masih umum sih. Iya. Umar Bakri. dia tuh orang timur ya, kalau nggak Ah, salah. gini benar-benar. Kita punya tokoh itu wakil kepala sekolah. Iya. Dia yang menarik bakat-bakat dari seluruh Indonesia. Namanya Pak Taher. Pak Taher, Oh. betul. Bukan guru olahraga dia. Oh, bukan olahraga. Wakil kepala sekolah. Oh, dia wakil pas sekolah. Dia sih gawat sih memang. Iya, gue pernah dikenalin di satu acara. Jadi ketemu sama anak-anak SMA 3 nih waktu itu kan. Anjing dikenalin sama guru. Iya. Lalu kan gue dulu jadi guru ini BP gue. Apa Mbak Pamungkas? Guru Plaza. Iya, Bintaro karismanya. Plaza, guru Bintaro Plaza. Guru pom bensin, guru BP. Karismanya tuh memang dia. Guru British Petroleum. Ada tuku tuh biasanya. Ada tukunya. Di mana BP? BP. Betting. Oh dikenalin Pak Taher, iya dia tokoh yang sangat ikonik di SMA 3. Iya, Pak Taher itu benar-benar. Andi Batam dia narik dulu ada Riko Hantono. Riko. Iya, dan Aldi Budiman saya di situ. Yang maksudnya narik gimana tuh Bang? Maksudnya kayak Ya kan Kayak dulu mencari bakat kali ya. Iya Oh. betul kan dulu belum familiar itu beasiswa, belum. Scout. Nah, dia tuh bisa scouting di luar kota yang oh ya begitu di zaman belum ada internet loh. Bener, Nah, iya. dia udah tahu tuh. Betul banget tuh Pak Taher. Dia ada ini nggak? Maksud gua ada perannya di perbasketan Indonesia nggak? Atau cuman Secara underground iya. Oh. Nah, sekarang dia menjabat di Maluku Iya, kayak di- bupati atau apa iya, gitu. di sana ya. tapi kalau di federasi nggak? Federasi basket nggak? Enggak. Cuma dia hobi aja kali Iya. ya. Wah, itu Wah, 3 lagi itu gawat. lucu tuh. Kan gue di Percik saat itu ya, SMP nih ya. nggak ada saingan tuh. Ya kan maksudnya anak swasta. Iya. Aku basket jago sendiri. Masuk SMA 3, yang ikut ekskul 100. Gila. Basket semua tuh ya? Asli basket semua, keren-keren, sepatu Iya, Jordan iya. semua. Gue bilang, wah Wah, gila sih anak-anak ini tiga gimana tuh. caranya? Jujur yang motivasi gue adalah cewek. Ya, dulu kan gitu. Tapi benar, Iya. basket ini gue pilih adalah menjadi jalan keluar gue supaya gue nggak menjadi pribadi yang minder. Benar. Betul. Di SD. Karena Percik tuh buset. Hmm. Lu bawa mobil Evo tuh udah dari SMP, Iya, supirnya di samping tajir semua. Nah, gue mikir nih caranya gimana gue biar Biar Kayak minder. dilihat tuh gitu ya. Iya. Iya. Satu kelebihan tetap lah. diterima circle sama cewek-cewek ngeliatin nih. Iya. Basket gue pilih deh. Betul. Ya, benar. Berjaya tuh gue dari 4 SD sampai kelas 3 SMP di Percik. Anjing, SMA 3. Gila. Kacau. Semuanya. Nggak ada yang nggak pemain jago. Gue itu baru masuk tim kelas 2 CAU 2. Anjir lama juga ya? Lama. Gue sampai lulus pun bahkan cadangan. Sampai lulus. Sampai lulus cadangan. Cadangan gue.
Lulusnya kan cadangan maksudnya. Jangan. basket. Lulus cadangan. Jadi SMA 3 sejago itu cuy. Parah ya. Sejago Dulu itu parah. kalau dulu angkatan lu yang pertama misalkan SMA 3. Ininya head to head-nya sama SMA nih dulu. Kalau Dulu sih nggak ada. 3 tuh. Masa kalau nggak ada? serius? PSKD 1, PSKD 4 lah. Oh iya benar. Oh iya, enggak usah kalau tiap turnamen pasti ketemunya PSKD. pas dia lulus. Gue ada 4 sekolah atau 3. Dulu tuh basket cuma 2 babak. Belum ada 4 kuarter kayak sekarang. Iya, cuma 2 babak. Nah, gue kan biasanya mainnya show off gitu kan. Nah, gue dimainin kalau udah menang jauh. Itu ada 3 sampai 4 sekolah. Main di Bulungan, SMA 6. Panitianya Unge tuh, gue ingat karena dia 70. Oke. Gue siap, weh Riko main nih pas babak kedua nih, biar mainnya showtime. Mereka ala-ala ke locker nih. SMA yang udah gue, saat itu babak 1, 22-2. Pulang, babak 2 pulang. Serius lu? Jadi gue gak ada musuhnya. Jadi lu nggak main. Lu menang weo. Anjir. Jadi lu udah siap-siap. Gue udah siap. Udah siap mau main. Toh kita mah dari babak pertama aja ya. Iya. Sering. Sering kayak gitu. Sering gitu. Wah, Jadi gila sih, maksudnya emang bener sih, percaya gua. cukup superior. Iya. Cukup superior. Sampai sekarang nggak sih? Sampai sekarang masih nggak sih? Udah gak begitu. Kayaknya Kayaknya. udah ngerata deh sekarang. Iya, kayak sekarang udah rata. Rata. Dulu tuh latihannya aja gila. Orang pada pulang sekolah masih pada latihan. Kok tahu? Ada teman gue juga di situ dari sama 3. Catur, dulu ada anak basket. Oh, catur. Imin. Oh, lu 98. Enggak, gue 95 tapi mainnya Bap. Lo kan yang ini kan soto gebrak kan? Iya, gebrak. Angkatan Ali Budi tau. Iya, gue tahu. Dep Pistales. Masih ada. Nah, dia yang namain. Dia yang namain tuh. Nih gue ada cerita soto gebrak di depan SMA 3 nih. Hah? Ceritanya gue habis pulang dari kota ya. Itu dari lama tuh ya? Udah lama ya? Udah lama. Gue habis pulang. Ini gue jujur ya, gue habis pulang dari kota. Set. Ngapain? Dari kota? Ya, kayak STD. Babs. Kayak STD nih gue balik siang tuh. Pokoknya PJKA lah, pergi Jumat kembali Ahad. Gua. Bener. Lakal Cristiano Ronaldo. Lu dong. Sikatan Gen Z. Udah nih, lapar kan? Udah nggak dari Jumat nggak pulang. Iya. So, siang-siang mampir nih kayak soto gebrak. Gitu. Temen gue bilang tuh SMA 3 aja udah situ. Kan di belakang tuh banyak kos-kosan baun-baun kan. Iya benar. Banyak anak. Gue tau ceritanya lagi nih. Terus gue duduk di tengah nih. Gue di tengah. Di tengah mana? Tengah meja yang digebraknya? Iya, ini meja nih. Posisinya sama nih. Gue di tengah nih, teman gue, terus sebelahnya lagi teman gue diapit. Gue ngadep sana nih, ngadep ke pintu orang masuk. Udah nih gue makan. Temen gue tuh orangnya suka iseng kan, dan sering ngajakin berantem sama orang. Pokoknya iseng itu kayak gitu yang nggak enak banget. Feeling gue nggak enak nih cerita kayak gitu. Masalahnya gue tau ceritanya. Lalu gue bayangin sini, lu pakai kacamata hitam dong. Ya, Udah, terus semua sama nih. tegas aja. Iya. Itu siap. Iya sih ya. Taruh lah, temen gue naruh kacamatanya, gue masih tetap pakai kacamata hitam kan. Set, makan, tiba-tiba temen gue gini, Jod, lu siap-siap yang megang botol kecap ya. Hah? Gue nyol lagi tuh temen gue yang paling ujung. Lu siap-siap pegang garpu, kita ribut. Lu gimana men rasanya? Orang habis pulang pagi kan. Lu mau ribut sama siapa ya? Gue bilang kiri, lu mau ribut itu sama orang tuh, Mbak On. Dia main lihat-lihatan sama Mbak On. Dia main lihat-lihatan terus. Temen-temen gue tuh rata-rata tuh. Iya, di Ayo lu, gue aduin lu. dan lihat-lihatan gitu. Lihat-lihatan. Si Mbak On berdiri main. Lama-lama nyamperin ke meja. Bung, kenapa lu lihat-lihat gua? Nanya ke teman gue dong, karena teman gue nggak pakai kacamata, gue masih pakai kacamata, gue diem aja. Teman gue ngomong gini, Pak maaf, gue bilang ke teman gue, Pak maaf, dia buta. Gak tau, gue pulangnya gue tuntun teman gue, nih kacamatanya Pak, gue jangan. Pura-pura daripada dia apain ya? Daripada abis men, orang tuh iseng banget. Ya gue kalau sama lewat SMA 3 tuh gue, aduh, ya apalagi itu ya, soto gebrak, Pistales tuh. Oke banget lah, itulah buat nongkrong. Nah itu si Jody yang naruhin di larang parkir tuh dulu dia tuh. Pistales masih ada? Masih ada. Masih ya? Gue suka banget gue. Iya, enak banget. Jujur mobil gue pernah diderek dulu situ. Oh ya? Oh iya. Gue ngekos di Kuningan. Kosan lu sudah mana tuh? Di di ketiga? bukan di apa namanya? Kenteng hijau. Dia Dekat pedurenan. situ. Dulu gue satu kosan sama Gilang Gomblo. Nah Gilang, kita kalau laundry di depan di Pistales sebelahnya. Oh iya ada laundry situ. Kita si Gomblo minjem mobil gue buat ambil laundryan, mobilnya diparkir depan SMA 3 diderek. Nah kan sana sini polsek kan? Sananya dikit. Iya, sana Bahasannya. dikit polsek. Tapi nggak boleh parkir. Emang Oh nggak boleh ya situ ya? Akhirnya gope bayar.
Kata Gilang, anjing ini laundry paling mahal anjing, gue bayar laundry gope. Kenapa? Mobil lo diderek goblok. Anjing gue derek. Berarti lu 99, 98 loh. Lulus 2001 gua. Oh, lu 2001. Iya. Bisa lumayan. Kita mau udah senior ya. Lu. Senang istri orang, senior senang istri orang. Aduh, Anjing banget. Lanjut men, gimana terus abis itu karir lo berbasket. Nah, jadi Kan dari cemerlang banget nih. Bisa. Spontan, Nah, untungnya memang di saat 2001 itu gue lulus SMA itu, Nike Indonesia bikin kompetisi Nike Freestyle. Yang beat iklannya dibikin sama Afrika Bambata dulu. Suara decit sepatu. Iya. Cek, nah udah. Gue ikut, singkat cerita, karena gue bisa breakdance tipis-tipis. Nah kata temen-temen gue kan, kok lu bisa breakdance, apa lu freestyle aja. Dan bener, gue terinfluence sama Harlem. Dulu gue bisa arm roll, gue bisa speed, tapi gue combine sama breakdance lah. Udah gue ikut, tapi gue nggak juara 1, juara 2. Cuma yang dikontrak sama Nike-nya malah gue. Karena Iya, juara 1-nya kurang bagus kali. Iya. dapat juara 1 kalau gitu Mungkin ya. dia juara umumnya dia nih. Ya, nah terus Favorit. saat itu gue sempet award-nya itu hadiahnya ke Amerika. WTC meledak. 2001. 2001 Iya. Nah, yang juara 1 gagal berangkat tuh. Harusnya dia berangkat. Iya, udah terus gue lanjut. Saat itu gue bisa bilang sih itu merupakan pekerjaan paling enak dan singkat kali ya. Karena di era itu sampai sekarang deh, lo dari atas sampai bawah Nike. Iya. Betul. Bener gak? Brand nih, Di ya. zaman itu tahun 2001, gue mengisi halftime show acara-acara Kobatama. Anjir. Aspak Satria Muda di Gor Citra nih. Iya. Bandung. Gue main lama lagi Aries 3 menit. Sesuai durasi lagunya itu. Dan gue bertuju sama Nyong PSKD, Iya, ada iya. Suban apa. 3 menit bagi 7. 20 detik paling gue. Oh, masing-masing jadi 20 Iya, detik. Sekali main gope sampai 700. Tahun 2001. Gila, itu Lumayan. gede banget. Iya. Lumayan. Lama mana sama flash mob di Mall Taman Naga. Iya tuh, nanti gue ceritain Flash itu. mob lagi anjir. Yang pas Natal lah, acara Itu Natal. sampai ada acara MTV Trisam. Iya, iya. Yang itu yang ada SID apa. Itu Iya. gue jadi openingnya Psychoji. Sampai beneran ngisi PLV. Iya, iya. Gope. Gue sebulan sih UMR sekarang tuh. Itu gue dapet dari Wah, lumayan banget. 2001. Nah, baru di 2005 ada LA Streetball. Nah, itu akhirnya streetball mulai. Itu hari streetball tuh. Baru lo Gue di bilang situ. ini nih. Lo makan di situ ya. Gue makan di situ tuh. Iya, iya. Keren. Ya udah di situ gue ngerasa scene streetball di Indonesia era 2005 sampai 2013. Ini sampai hot sauce sama profesor sendiri yang bilang ya, terbesar di dunia. Oh ya? Karena kita roadshow 20 kota, Betul. terus yang menang jadi All Star itu dapat TVC sampai jadi billboard. Iya. Nah itu tidak terjadi Di belahan dunia manapun. Di belahan dunia manapun. Bahkan di Amerika lo harus pemain N1-nya. Betul. Iya, betul. Tapi di sini kan digilir tiap tahun dari kota apa Iya. gitu. Nah dari situ tuh lumayan ngebentuk gue, aduh gue kayak cari duit dari basket aja deh. Iya. Cuma kan jalur streetballer belum ada. Betul. Akhirnya gue sempet kerja kantoran tuh. Ya, cocok lah, customer service, celebrity fitness. Wow. Oh, yang nelpon-nelponin kita. Suruh Saya cari member. Iya. Bukan. Itu mah marketing. Marketing ya? Kalau customer service tuh yang ngolah Oh, data. gue nggak betah, tapi gue cuma 3 hari jujur. 3 hari. 3 hari, gue nggak betah. Gue kira 3 Karena lu bulan. duduk Nggak ya. gini, karena gue selama dari 2005 sampai, dari 2001 gue lulus sampai 2008, gue kan sudah dapat duit dari apa yang gue suka, kemana-mana celana gombrong, dapat duit apa. Nah itu disuruh nyokap lu, yang Coba pasti deh. aja deh, udah deh. Jadi gue pakai sepatu pantofel, Oh iya, pakai kantoran banget. waduh, Nggak betah ya? fingerprint gue aneh tuh gue tuh. Ini Iya apaan sih, nih gitu. Jujur sholat gue lama-lamain. Supaya lama sampai ke meja. Allah, begitu set. Ngaji. Iya, gua soalnya ngaji. dipanjang-panjangin. Gua panjang-panjangin sumpah. Iya. Pokoknya gue kayak hijrah lah di situ lah. Gak perlu barbel ada tulisan aturannya ya, sering ngajiin ya. Iya. Nggak gitu. Masa di barbel. Masa barber? Kan dia sholat lagi. Oh iya, benar-benar. Nggak mungkin di Lagian kan dia customer service.
Iya. Emang dia nge-gym? Gue Ngapain lagi lu tempel di barbel? nggak mau sholat selfie juga nggak ada barbelnya buat apa? Ya makanya ada apaan? Iya. Lu sholat barbel. Kecuali sejadahnya bentuk barbel masih bisa. Iya benar. Masa ada barbel? Ya udah terus 3 hari doang tuh bertahan. 3 hari. Terus gue sempet kerja di Temposcan Tower. Kan dia kan yang punya yang megang license untuk Estee Lauder, skincare klinik lagi-lagi. Ya. Itu karena nyokap gue sahabatan sama GM-nya. Lagi-lagi bilangnya cocok sama gue. Skincare, itu basket Iya, banget cocok tuh. banget. Tuh kocak juga tuh. Berapa hari tuh? Sebulan ada. 11 bulan. Oh, ada. Tapi gini ceritanya. Hampir setahun bertahan. 11 bulan tuh lebih banyak sholatnya kan? Terus gini. skincare. Latihan bikin skincare. Jujur gue betah, cocok. Iya jelas. Iyalah. Skincare. Adit gini aja. Yo gini aja. Tadi basket tuh gak ada oh-nya. Itu belum ada Instagram. Gak ada oh-nya. Iya. Itu belum ada Instagram story zaman dulu. Jadi gue tuh sangat lemah di paperwork. Oh. Gue tuh sama gue tuh skill PowerPoint sama Excel gue 1 sampai 10 0,5 kali. Sama, gue juga nggak bisa pakai. Gue pakai taktik gue tuh. Wah, yang gini hijab apa baru masuk aja. Gue traktir. Biar dia yang kerjain. Iya, makan siang di mana? Di situ Kak. Oke, gue traktir. Gue beli pizza 3-4 hari disuruh tolongin dong, suruh bikin deck. Karena gue bisa ngomong. Betul. Nanti presentasi gue. Iya. Lo yang bikinin decknya. Iya. Setelah 11 bulan, kok gaji gue ratusan ribu mulu ya? Boncos buat beli itu kan? Iya. Oh, gue cabut lagi tuh. Akhirnya gue bikin Urbane. Oh. 2009. Dari situ lo bikin Urbane. Iya, sama Bian ini dulu B-boy di Virginia. Ya. Balik ke sini. Dulu Freemax itu Juice sama Freemax. Punya si Eba kan? Eba. Nah, gue kan karena suka street culture, gue bilang sama si Bian, kok nggak ada Yang khusus tentang street culture nih, ya bahas tato kayak hip hop apa ya udah gue bikin. Dulu di situ isinya Alpha Mario, Alpha. iya, Unborn Speed Ketong. Kill, Iya. Unborn Speed Kill, Tiara, Biar, Andini kan? iya. Maksud Tiara Andini? Bukan, Indonesian Idol. gue ya aja lagi, Tiara If. Tiara Oh, Tiara DJ. Serius Tiara If? Enggak. Kenapa tiba-tiba ke Tiara If? Nah, itu tapi kita karena kita si kaya, jadi cuma ada 6 edisi. Oke. Cuma sampai 6. Iya. Nah, gue Modal tahu habis. tuh. Gue tuh jujur motor gue ditarik leasing sih. Gara-gara itu Urban. Karena gue sosokan entrepreneur, duit gue buat gaji karyawan. Iya. Habis di situ. Habis di situ. Cuma good things-nya adalah si Eba itu sampai manggil gue ke kantor. Oke. Kok konten lu bagus nih. Gimana kalau lu masuk ke sini? Gue Ke Freemax nih. Iya, gue sosok. Sorry, gue mau buka lembaran baru. Iya. Idealis. Kantor masih Cigini tuh ya, di Freemax itu masih ya di situ ya, yang di Cigini ya. Iya bener, Gondang Dia situ Gondang ya. Dia. Iya, gitu. Ya udah tuh terus lama-lama gue sama Bian, wah tuh era sih jujur. Pulang basket MC. Pulang basket CO2 selalu Lagi era itu ya. dengan Era lapangan dengan kamar mandi ABC yang bagus itu ya. Situ tuh gue. Dulu kan anak-anak BCR main situ semua. Iya. Raymond, di Jesten apa Iya. semua, Jawir. Iya, udah tuh. Dan di situ kita Urban udah tutup. Gue motor udah gue tebusi, gue bilang. Akhirnya diusulin sama Renda Rais. Bikin kaos aja lu. Nah, gue tuh Si Renda nih ngomong. Iya, si Urban bikin kaos aja. Nah, gue tuh suka banget apapun yang berbau New York. Oke. Secara gue tuh suka macet. Oh lu suka mas? Iya, makanya gue Tokyo tuh Demen ya, nggak demen ya. Tokyo sama Swiss. Tokyo gue. Karena lebih Iya. padat. Agak kan? crowded. Iya, Raja Ampat, Bundaran HI gue. Udah bener, ini gue sama Gofar cocok di sini. Si Wancoy kan suka traveling. aku City enggak boy, tuh, city boy, City city boy boy. tuh. Iya, Jadi city gue boy. tuh suka macet lah gitu. Urban banget dah. Iya, nah Anak urban. Ya hip hop lahir di situ, Iya. streetball lahir di situ. Terus clothing line di situ juga gue amati banget. Ada Supreme apa segala macem. Tapi yang paling gue suka itu Only NY. Gue sesimpel gini. Kenapa Jakarta itu tidak ada yang bikin I love Jakarta? I love JKT. Ya, terus gue simpel gini, mungkin gak ada yang keren kali, gue bikin lah. Keren. Works tuh. Ternyata kemakan. Iya, 2009 sampai 2014.
jujur kita kan pola pikir Sri Mulyani. Alias udah dapat 5 juta buka botol. Ya, namanya anak muda. Iya dong. Iya dong. Tapi kita mau kok kita nggak kaya-kaya ya? Bajunya habis. Akhirnya Bian menarik partnernya dia namanya Adri untuk megang manajemen. Oke. Di 2014 si Urban itu didaftarin Haki, PT. Oh, dibenerin dah nih. Iya, udah dibenerin dibenerin. salah nih kayaknya nih. Nah, Abis mulu tapi kok duitnya nggak kelihatan. Iya. Beli segaris. Dulu kan gua udah berhenti. Iya, dulu. Zaman itu menggila sih. Iya. Mantep banget. Lo juga masih gila sampai sekarang lu. Dia ngomongin dulu. Iya dulu. Nggak sampai sekarang. Sampai sekarang dulu Jangan, gitu. Sekarang jangan. Iya. Ya udah terus sampai satu titik Urban ngeluarin Jakarta First Everybody. Sampai dia diadaptasi jadi film sama Wulan Guritno. Iya. Oh itu beneran tuh berarti ya? Diadaptasi dari Urban tuh berarti ya? Ceritanya lucu. Wulan ngepost di Instagramnya, kan gua kenal. Terus follower gua, "Bang, ini kan kaos lu." Gua diemin. Sekali-kali gua komen di situ. Iya nih nggak izin. Dia DM gua, "Mas Riko, salam kenal. Kalau ada waktu boleh ketemu nggak?" Gue harus GR apa gimana nih ya? Boleh deh. Ya udah deh, gue nanya, "Nih Mbak Wulan tau dari mana tagline ini?" Ya udah diceritain, ngobrol-ngobrol, udah deh, singkat cerita kita kerja sama aja. Makanya ada logo gue di situ dan lain-lain lah. Diangkat jadi film. Dia diangkat jadi film. Ya, dia bilang emang sama tadi miskom, cuma ya Udah lah. Aman ya. Ada bikin Gue project. pikir tadi emang kerjasama dari awal, tapi ternyata dari kayak ibaratnya kecelakaan dulu nih baru kerjasama berarti ya. Ibaratnya gitu ya. Iya sih kayaknya. Ya, ternyata dia udah post duluan. Iya. Respon. Betul. Bukan yang Bukan official. dari awal. Dari awal. Gue mau kita post sama nih, gitu. boleh nggak izin? Ibaratnya dia nggak izin dulu gitu. Tapi gue pelajari si Urban itu dulu era itu ya. Sebenarnya emang duit udah termanage. Party juga masih pol itu. Wah iya tahun itu gila. Tahun itu aja. Gue belum masuk ke tahun berapa loh. Gue soalnya ada momen di mana pertama kali gue ngeliat dia di WTF yang ada Dua Lipa. Oh iya. Oh iya 2017. 2000. Enggak, itu di 17. 16. Sorry 16. Bukan 17 ya? 16 atau 17 ya? Antara itu. Iya, antara itulah. 17. Yang ada Big Sean. Itu di IX. Iya ada Big Sean. Di balik Dua Lipa tuh di IX. Bukan. Kemayoran. Iya Kemayoran. Di Expo. Kacamata lu kayak botol minyak tawon tuh. Oke deh, gue Bener. Oke deh. Kayak botol minyak tawon. Dulu tuh yang di IX itu Snoop Dogg sempet di situ. Tapi ada WTF Bukan WTF. awal-awalnya Dua Lipa tuh main di IX tuh. Enggak, yang kita di pertama kan. yang di Kita pertama lapangan. yang Jokowi datang kan? IJ Expo, J Expo. Oh iya Expo. Di Expo. Awal banget. Waktu itu ada Charlie XCX juga. Bener. Ada Charlie Phoenix. XCX, ya. Ada Phoenix bener. 2017 itu, Iya, 2017. iya. Jadi sampai tahun Segitu. segitu gue masih Gue dia lupa. menyelami banget lagu Poppy Slam Memory. Slang, ngomong Tahu 7. dong. Cik, tahu. Bilang gitu tahu deh dia. Iya. Tahu. Isinya tentang itu aja tahu. Nah, buat brand-brand ini depannya tuh stage lu. Oh. Gue jujur belum familiar ada seorang DJ bisa mainin lagu-lagu Indonesia dan seru. Iya. Wah, gue tuh dengan 5 dimensi. Anjing siapa DJ ini nih kok asik banget ya. Itu di situ tuh. Gue nempel tuh sama image dia tuh. Itu kan kalau nggak salah lo kayak boot brand gitu kalau nggak salah main ya? Enggak, kalau yang buat brand tuh. Yang binback. Itu Enggak, berarti yang ya, kalau nggak 2016, 17 tuh. Soalnya tahun depannya baru gue main di booth sponsor. Nggak, kalau 16 itu masih di Senayan. Yang ada Lupa gue di mana Ellie itu Goulding. Bener. Ellie Goulding. Iya 2017 berarti toh. Bener Pokoknya toh. gue barengnya siapa gitu yang bareng sama gue. Malam lo, pokoknya itu malam tuh. Iya, udah tuh. dan di panggung bukan di yang booth. Iya, di Iya, panggung sponsor. udah tuh. Iya. Panggung. Ya udah terus Urban buka booth di situ. Di tahun yang sama kita ke Belanda juga Tong-Tong Festival gua. Oke. Berangkat sampai dibikin filmnya sampai si Versus Everybody ini kan kita jadiin IP. Oh, Itu kita jadi IP. berkolaborasi dengan 29 kota di seluruh Indonesia. Oh. Gitu. Gue tuh sempat mikir dulu, anjing ini ada yang bajak ya?
Loh iya, karena kan cuma font doang. Nggak, gue pikir kan tadi Jakarta versus Everybody terus kota-kota Iya, lain. banyak. Iya. Gue pikir banyak. Official collab. Ternyata emang Ternyata lagi beneran. Iya. akhirnya. Gitu. Nah, ya nyambung itu ya gue bersyukur ada di titik yang gue bisa cari duit sendiri nih. Karena Berarti turning point lo di situ dia bisa si Urban 2014 sih Iya, kayaknya sih. 14. Kayaknya Setelah gitu. dari Tempo Scan itu. Bener. skincare men. Oh, skincare. Kenapa no? Iya, gue- Kan iya sah aja. Tapi kenapa dulu pas di basket lu nggak milih ini bang? Aku mau jadi atlet. Dulu Kobatama ya. Nah kan itu gue tadi udah gue ceritakan kan. Di saat gue Disimak dong Dit. Jadi dia cerita. Sampai subuh lagi kita nih. usia 18 tahun gue baru lulus SMA. Alhamdulillahnya gue udah didapatkan dengan uang dan fame. Oh. Money and fame yang itu freestyle yang gue sekali manggung gope. Itu. Iya. Tapi nggak, maksudnya nggak ada keinginan kayak Saat itu gue merasa ini udah cukup deh. cukup gitu aja. Oh. Iya. Ngapain gua harus ke klub nih? Kobatama bla bla bla. Apalagi gue menghibur mereka yang Iya. idola gue gitu kan. Iya, Ya iya, mereka nonton. Wah dulu sih di zaman itu sih pecah banget sih. Karena kita se-Indonesia cuma 7 orang Oh. yang bisa itu. Aku pikir kayak masih ada. Nggak, gue pengen ada Ya, ya. ngetop di satu klub Pencapaian ke gitu. situ. Enggak sih. Kerasa enggak sih. gitu. Karena gue lumayan. Karena gini kalau si freestyle itu kan mostly jobnya weekend kan. Ya. Ya. Pensi apa, ya gue masih bisa kuliah. Oh, oke. Pesta Indosiar. Wah, Pesta wow. Ngisi gue. Halo, Tufet. Ngisi gue di situ, toh. Iya. Sama Malik tuh. Malik masih sama Dian Sastro. Betul. Ah. Gue teman maksudnya. Iya. Tufet, Malika Tufet kan. Iya, Jofri. Sampai ada lagu Alhamdulillah itu. Bener. Jofrizo. Dulu kan pernah main di Pensi Tarki. Iya benar. Iya, iya. Yang di Lebak Bulus. Iya. Iya. SMA Bandung juga pernah ada Tufet. Iya. Jadi dari situ ya apa namanya? Ya cuma secara mentality di basket menurut gue kan gue ngulik banget Kobe Bryant sama Jordan ya. Kompetitifnya itu gila ya. Nah, itu gue adaptasi di dunia bisnis dan apapun yang gue lakuin sampai sekarang sih. Sisi nggak mau kalahnya, belajar dan lain-lain. Hustle kalau anak sekarang bilang hustle. Hustle. Gue tuh bisa ya misalnya masih seujung kuku gue konten creator ya. Kayak Arif Brata gitu gue DM duluan. Rif, salam kenal ya. Rumah lo di Bintaro ya? Oh iya bang, gue juga sering lihat tuh. Cuma kan gue kan yang lebih tua dari dia mau turun. Iya betul. Iya. Gue mau turun. Iya. Gue bisa begitu demi gue dapet ilmunya Iya sih. dan jadi teman juga. Nah itu gue aplikasiin ke apa yang gue kerjain semuanya sih. Iya. Belajar dari sana, dari sini, kayak gitu. Nah itu kan mental itu dari Kobe Bryant kan obses banget sama Jordan. Iya. Benar. Itu gitu. Nah itu gitu loh. Kalau aplikasi semua bukan dari basket tuh ya. iya. Karena mental main kalau main basket. Secara mental ya, gue Kalau main lo nggak ada mental, man to man nih kalau main basket. Kalau lo nggak punya nyali kan lo yang malah disikat. Man to man, head to head. Itu apa ya? Head to head. Gara-gara. Head to head nggak ada. Oh, nggak dipakai lagi kacamatanya? Oh iya pak. Bener. Mental sih bener. Kacamata kena Engkasari. Kena obat merah. Tapi minyak tahun udah bener. Minyak tahun tadi. Iya, tutupnya kan yang merah kan? Iya. Iya bener. Moker. Nah lu kan sekarang udah olahragawan juga. Sekarang mau lanjut ke bisnis. Lu punya bareng sama Bofar sama Ya dari Urban nih, dari Urban terus lama. Iya. Reto. Akhirnya lo bisa. dari Urban kemana lagi tuh kok? Gue bikin sama Agan bikin reto. Oh. Sama Agan bikin reto, oke. Tuh apparel juga kan, kaos, Iya, t-shirt. Nah terus akhirnya apa lagi? Grind Boys tuh gimana Iya. ceritanya? Sampai Sampai akhirnya akhirnya itu jadi- gue ini apa kreatif direkturnya Kangki juga. Bener dia kreatif director untuk di yang basket. Iya. Karena kan banyak tuh. Betul. Ada Iya. Sampai kemarin Kalau kita Setirta lari. Iya, ada lari. Iya. Ada kayak si Brian tuh berarti Brian yang sport jatuhnya style. sport style. Ya. Dia basket nih. Iya, gue yang basket. Terus gue part of USS, khususnya di tim lokal fest-nya. Nah, kan itu USS kan media lifestyle ya. Ya. Gitu. Cuma kita udah beberapa tahun terakhir lagi bikin festival musik juga. Ya. Yang mengawinkan dengan brand-brand. Karena jujur gue merindukan banget era Jacklot sih. Betul. Iya. Nah, gue mau ngebangkitin itu lagi. Iya. Apalagi gue pernah dapet duit dari situ. Gitu. Orang berbondong-bondong Gila, men, mau Jack belanja Iya. untuk Itu gila. ojol lokal ke sana Itu gitu. bener sih. Gila, Nah, ternyata itu Senayan tuh Jaklot ya. mau masuk susah. Gini nih. Pada masanya. Asli men. Syarat Bang Ucok. Asik yoi. Bahaya tuh dia tuh konsep
Tempora kan ya? Dulu bandnya. Adeknya. Oh adanya. Iya, kalau nggak salah adeknya yang jadi lawyer juga ya. Iya. Gitu. Nah, gue ada itu terus iya akhirnya Kaf Bro? Apa? Kaf Bro? Itu yang support kita Anda ya kita ya. Iya gitu. Itu support lah. Betul. Nah, terus iya gue tapi kalau podcast gue udah mulai dari era Urban. Gue udah punya The Good Friendship. Lagi-lagi referensi gue tuh ini Drink Champ-nya Noriega. Yang rapper-rapper disuruh jawab. Iya. Oh iya, seru ini. Makanya kalau lo lihat 10 episode pertamanya Urban 2018 tuh buset. Ngamer mulu gua. Tuan 13 udah langsung tuh. Nah, cuma referensi gue emang gak jauh-jauh dari hip hop sih, emang benar gitu. Nah, terus gue punya knowledge itu, gue tipis-tipis otodidak, gue bisa ngomong juga ya. Nah, gue nggak realize itu sebenarnya di awal. Sampai pandemi, gue sama Wanco jadi bintang tamu ngobrak. Ngobrak lu mana? justru bintang tamu ngobrak. Iya, bintang Ngobrak tamu mana? dulu. Lo gue inget banget mereka pakai baju basket. Bener. Pakai 3. Pakai jersey basket. Ada botol satu nih pas nunggu, si Gofar masih tag tuh. Kayak sebelum lo dateng gue ada tuh. Apa? Lagi Skut FM kalau nggak salah. Iya bener, Lagi Skut FM bener. gua. Ya pisang goreng bundanya. Iya betul. Aneh. Iya betul. Udah tuh si Yang masih di Kemang kan kantornya. waktu itu. bener, udah si Wanco udah mabok. Nah itu pecah tuh. Saat itu kan kita euforia juga kayak, apa yang komen-komen pada request kita bikin. Iya. Iya, akhirnya kalian lah bikin satu sendiri, spin satu off, segmen spin off. sendiri. Nah. Nah itu belum diiyakan. Nah gue juga satu sisi gini, coy walaupun Gofar sahabat kita ya, Ya jangan ya ini jangan deh. pansos juga Iya, lah maksudnya. Iya. Kita lihat momen, ya udah si Gofar sempat kesandung masalah. Iya, iya. Berbulan-bulan nongkrongnya di rumah gua tuh. Oh. Berbulan-bulan tuh. Minum apa, segala macam. Terus gue cukup inget sih, kayaknya gue sih yang ngomong, gue bilang gini, Pak, lo harus move on. Iya. Karena semua kontennya berhenti. Betul. Iya, semua stop dia. Benar-benar. Sponsor juga Sama yang pada narik. otomotif juga sih. Iya. Semuanya Dia stop. gini, mana ada insomnia? Gak ada di samping gue. Enggak. Lo apa? Di belakang ada. Emang ada impact-nya. Emang susah, lo harusnya bantuin. Lo gila ya. Mau ngechatin Fadil, ngechatin Gea. Ya gimana kabar Gopar? Kagak. Ya udah terus dia bilang, gue mau deh, tapi gue suka ngobrol sama yang gue suka doang. Gue nyeletuk, ya kita aja. Sama kita aja. Oke, gue mau, tapi gue maunya senang-senang ya. Hmm. Gue jangan dituntut set, Ya, harus apa ini ya? jangan dituntut bintang tamu, jalan aja. Iya. Nongkrong Ngalir aja, aja, nongkrong, ngalir. ngalir. Ngalir aja. Makanya kalau lo perhatiin, duduk lesehan. Iya. Set hitam Dekorasi. Iya, nggak ada apa-apaan. Bahkan Talks. sebagian besar sebagian besar teman sekelas gue. Nah, Bintang obrolan tamunya. Jadi nongkrong aja. ya jadi si Green Boys ini memang menjelma menjadi monster yang kita tidak prediksi sebenarnya karena kita aimnya di awal itu mau senang. Iya. Betul. Nah, Itu itu dari nama, sorry gue potong. Dari nama Green Boys ini dari siapa? singkatan kita Gofar Iko Anda. Maksudnya yang bikin Yang bikin siapa? Pencetusnya? Dia Gofar, yang- Gofar. Oh, Gofar. Gofar Iko Anda Jalan udah deh tuh, nih ya. jalan. Bahkan Gofar awal-awal sempet gue nggak mau ada duit-duitan nih. Oh gitu. Pelan-pelan tuh Tok. Tiba-tiba ada aja. Enggak liat karaoke. Iya, ada aja gitu. Ada aja job gitu ya. Oke, gue bilang, gue sih dunia musik tuh, gue bilang. Merdu banget semua kan. Berapa kan, dia manajer kita kan, berapa kayak? Sekian Sekian, bang. bos. Menarik nih. Menarik. Ya udah kan, Riko aja. Kamu gimana Wanda? Ya udah tuh, lead karaoke, terus bahkan Gofar sampai berpikir untuk explore, wah nggak usah deh, itu sebagian awal-awal bintang tamunya dari gue, Pai sini dong, sini. Sampai gue bilang, Pai kita sekali-sekali explore ke alam dong. Males gue, akhirnya ke Tangkal Pinus. Ya dia traveler alias bawa PS. Kan traveler banget. Dia bawa PS juga. Firsa Besari banget lah tahu. Zawin Nur banget. Nah pokoknya gue cukup happy di saat gue meyakinkan mereka berdua, ya Gofar sih, untuk ke Jepang. Kemarin itu ya. Iya, karena Gofar sebelumnya ke Jepang acara mobil. Ya, visi mobil tuh ya. Mobil, pameran. otomotif-otomotifan lah ya. Terus gue bilang, Pai kita ke Jepang dong. Lucunya diiyakan. Nah kita dapat sponsor-sponsor, mungkin di situ Gofar kayak, oh iya ya, emang di Greenbird udah menjadi Ya. kendaraan yang ada duitnya. Betul. Ya udah, dari situ udah mulai bikin merch segala macem. Boleh dipikirin. Iya, Ini jadi nah, sebuah IP nih. Gue tuh momen yang anjir Green Boys di sini nih ya, mungkin secara demand ya
saat kita jadi headliners di Podfest Oh Oke. iya benar. bareng BKR. Iya iya. Iya. Gue jujur nolak live saat itu kita. Tadinya lu nolak. Ada sempet si Jupaka mau bikin di 2 Coffee. Gue nggak belum lah. Iya. Wance udah cemberut aja Wance. Lu itu kan. Cembetut. Gak bisa tuh Dul. Iya. Nah di Podfest itu gue gue dipasang di rundown terakhir. Cuma di venue itu lebih gila lagi sih. Itu gue ketemu Jegel, Regen apa semua. Saat itu ya, gue mau nonton lu sih bang. Gue menganalogikan gini nih, ini pesta pora nih. Iya. Lu nih kayak Dewa 19. Iya. Gue band baru yang lu nonton gue. Iya. Gue menganalogikan gitu. Nah itu gue bilang sih ke. Lu jadi beban gak sih kayak gitu? Enggak sih. Enggak beban. Enggak sih. Enggak. Cuma emang dari awal fun aja. Iya. Karena kan yang aja. nonton yang udah nunggu-nunggu orang. Iya, jadi gue beneran rundown paling abis, udah crowdnya 500-600 orang, talent-talent lain jadi nonton gini. Wance grogi. Minum dia, beb. Gue minum, ya udah mau doyan gue bilang. Udah. Gak usah grogi dia, gak usah grogi. Iya, gitu mah gak usah grogi. Ya udah dari situ kayaknya pelan-pelan kita lumayan jadi mikirinnya itu kemarin Green Boys Ramadan apa. Mulai dipikirin. Iya. Kita bikin bisnis warkop. Jadi bisnis. Puncak-puncaknya bisnis warkop. Ya sebenarnya warkop itu juga kan mirip dengan pola konsep kita di saat merencanakan Green Boys. Iya. Simple aja, alhamdulillah demand-nya tinggi. Betul. Karena juga makanannya juga yang simpel-simpel semua. Iya. Kan? Di warkop. Paling mahal 35.000 gitu. Jadi emang ya itu sih. Gua sama Gofar sama Wanco dari dulu lo kerja apa yang lo suka deh. Gue kalau ditanya lo kenapa warkop bang? Jujur gue penggila Indomie. Iya. Gue seminggu makan Indomie bisa 2. Sesimpel itu. Iya. Sesimpel itu gue gitu. Makanan jalanan cuma memang kita kawinkan dengan tempatnya strategis. Iya. Dalam AC kayak gitu. Ya tempat nongkrong paling PW. Iya. Mau ber-AC mau kagak kan warkop pasti jadi meeting point orang-orang kan. Iya. Belum datang. Udah. Kapan? Tutup cuman. Dah tuh. Parah. Support-supportnya. Iya, dia udah. Karena gue ke Jepang awal teman-teman. Ada sebelum ke Jepang. Belum balik-balik lo, dari Jepang Pas udah nggak pulang? balik-balik. Kita mau sana wah ganjil genap antar udah gitu. Dia sempat nanya sama gua, Jod, kesana bareng. Iya, gua juga belum pernah kesana. Ya kan, Dit? Enggak. Parah lu belum pernah lu. Yang parah nih. Parah. Nggak ada support-supportnya banget teman. Kita syuting nih next week 24 jam. Oh gitu iya? berapa jam? Alhamdulillah demand-nya tinggi jadi kalau kita tutup jam 11 tuh sampai Masih pada nongkrong. jadi vibe-nya kayak roti bakar Edi. Iya, Oh, iya. zaman dulu tuh banget tuh. Yang nggak dapat tempat duduk Nongkrong di luar. Iya, nongkrong di luar buka bagasi mobil. Kayak zaman dulu banget berarti ya? Iya, kayak zaman lu. Iya, zaman gua. Pemalu, pemuda masa lalu. Ya, udah masuk Bahasanya Caitlyn Halderman tuh. Tapi Edi emang gila sih dulu sih. Iya, yang belakang Al-Azhar kan? Iya. Itu meeting point orang-orang juga. Iya. Sampai dibuka cabang, tapi ya udah habis itu ya karena buka cabang banyak jadi nggak ini Iya, lagi. gua makan ini. Iya apa deh. Sikat. Ini. Dia kan dari gue beli di Warkop Polim juga tadi. Enggak. Kagak ada buah. Menu baru. Gojeknya bareng gue, Gojeknya bareng gue, Gojeknya. Total buah iya, total buah iya. Gojeknya bareng gue. Iya. Tapi ada nggak bang dari gue kan ngeliat lu kayaknya orangnya ceria, tawa-tawa, hahihi, bercanda. Kayak nggak ada sedihnya. Iya. Nggak ada masalah gitu. Iya, maksud gue mungkin pasti ada masalah, cuman satu khawatiran hidup lu apa ada nggak? Satu yang bikin gue, gue jangan sampai ini begini. Atau gue OPT, begini. OPT. Yang apa ya gitu. Nah itu misalnya si Warkop Polim nih, ini kan sangat melebihi ekspektasi ya. Iya. Nah itu gue takut menjaga konsistensinya juga sih. Iya. Sama biar gimana gue dan Gofar kan pernah bermasalah dengan teman yang lama kan. Iya, Nah iya. itu lumayan banyak yang ngingetin juga tuh. Iya, iya. Nah, ini Green Boys semoga akur apa. Ada loh gesekan tipis-tipis loh. Ada ya? Pasti. Iya, Kita bertiga tuh ada tuh. Padahal lu teman lama lo, teman SMA semua ya. Nah, iya, kan memang kalau lo makin in touch Ya, Betul. Pasti, itu iya. pasti gitu. Nah itu paling ya udah nih gimana caranya apa yang gue kerjain sekarang nih tetap jalan karena Iya. alhamdulillahnya udah ya Warkop Polim gue punya staff. Iya. Apa yang gue jalankan tuh udah punya timnya lah. Ini kalau gue nggak maksimal ya mereka mau kerja di mana udah Sayang situ banget. gitu. Ya itu gue mikirin harus tetap sama pace-nya sih.
Ya, maksudnya kalau bisnis sama temen ya Ya, gitu kadang-kadang ya riskan. jadi kita harus matiin gimana tetap jalan sama temen. Kayak gue dulu pernah bisnis barbershop dulu gitu kan. Ya Mas Surya Sama gitu ya, bisnis. bukan Surya. Surya tukang cukur bukan Aku Surya. ya, susu Surya yang di Blok M bukan. Oh, Ada juga. Ada dulu. Kenapa harus di Blok M ya? Iya kan banyak ya. Bisa di bengkel tuh makan Padang. Iya benar. Dulu dia Reza dia punya clothingan punya jeans Volvox. Oke. Pokoknya gue ketemu dia awalnya ibaratnya endorse gue, terus bikin barbershop yuk. Bikin nih, lumayan jalan berapa tahun, sampai kayak gue belum sampai setahun, udah balik modal tuh kan. Terus akhirnya bikin Bekasi. Sama Bekasi ternyata Bekasi sepi, udah tutup, tetap bertahan di Duren 3 dulu, tempatnya di sebelah Krus. Oh iya. Nah, terus satu tahun itu gue siaran sore sibuk banget. Ya, nggak Nggak kesana-sana, ditambah jalan lagi macet banget ke Duren 3. Gue bilang, gue kayak cabut aja deh. Daripada kita berantem, lu banyak kerjanya, gue ngambil duit gue aja nggak apa-apa ya. Jadi gue temenan aja sama lu gitu, gue usah bisnis. bisnis bareng. Akhirnya dia mengerti, dia mungkin ngerasa kayak iya gue lebih banyak kerjanya nih, gitu. Jadi kayak mungkin ya gitu kalau bisnis sama teman, apalagi teman dekat ya, jadi hal-hal kayak gitu ya, yang dijaga kayak gitu ya. Itu sih paling sih gue sih. Gitu. Semoga sih aman-aman aja terus semuanya ya. Amin. Ya walaupun ada gesekan sedikit pun ya bisa diatasi lah. Biasanya kan kayak gitu tuh, gesekan sedikit ributnya panjang. Gesek terus. Kartu kredit kali gesek. Wow. Itu jokesnya Angga Yunanda. Ya tapi gue sih suka banget sih pecinta basket gue sebenarnya. Gue kan dulu di Mahaka. Buktinya apa? Oh gitu? Iya. Oh lu kerja di Mahaka? Iya. Bagian billboard kan lo? Iya billboard. Gue di radio Mahaka. Tapi emang diwajibin. Gue kira bagian basketnya, cuma di radio. Diwajibin ada yang harus bisa pada main basket. Oh iya. Di Mahaka tuh. Salah satu di bolanya Oh gitu. Lu kenapa suka basket? Apa yang lo... Walaupun yang gue dari SMP gitu. Main? Gue main di sekolah diajarin basket gitu. Cuman gue sampai kenapa lo? Ketawa lo kayak kunti, lepasin aja. Baru. Iya, gue pengen yang kayak ya udah penting cari keringat, udah mainnya nggak pace juga nggak yang kenceng, santai aja gitu. Tapi masih suka gue. Kayaknya berusaha keras untuk nyambung ke gue ya. Apa ya? Irisannya apa ya? Mahaka, tapi radio. Lagi. Apa. Anak Mahaka tuh emang semua harus pada bisa. Tenang, pokoknya gue sambut, tenang aja. Iya, bener. Mampir-mampir ya. Iya, mampir kemana? Mahaka, bangun gue nggak di sana sekarang. Gue nggak mau pukul aja bareng. Gitu. Basket iya sih, tapi emang basket bisa bilang ya yang menyelamatkan gue dari banyak hal juga sih. Iya. Kalau gue nggak milih itu mungkin lain cerita tuh ke belakang sih. Lo ada pernah era-era kayak kewancoy-wancoynya nggak dulu? Apa tuh? Ya, Era Grab gitu-gitu. Apa cuman lu minum sebatas minum Oh, doang. enggak. Gue di MLI gue bilang kok gue dari lulus SMA sampai 2012 gue main basket harus nyimeng. Tapi bisa. Nah, nggak semua orang bener. Gue termasuk genetik yang kalau nyimeng seger sama mata gue nggak moker. Oh. Karena mungkin lo olahraga Gue kali Bang. keren aja. Keren lo. Jadi kalau jalan ke mall nggak barbuk. Ya. Jadi iya gue nyimeng minum dulu ke klub banget. Gue sama Gary Blaze kan bikin The Blaze dulu. Party organizer itu. Ada Gary Blaze pasti lo tahu juga. Kan gue kenalin waktu di Grind Boys. Waktu Oh iya dia. ketemu Nah, dia, itu gue iya. sampai sempet bikin party organizer loh ya. Saking gue suka partinya. Pokoknya nama dia tuh sering ada di flyer yang ada di Iya. zaman-zaman dulu tuh. Iya. Ada tuh. Gary Blaze. Cuma ya itu gue narkoba itu ecstasy, nyimeng sama minum aja sih. Kalau aja kan sabu. Sabu dia. Tapi mungkin karena gue lu- nggak suka. Emang nggak pernah nyoba juga. Iya. Ini gue nggak tahu penelitian ilmiahnya kali. Mungkin karena lo olahraga juga kali Bang. Balance nggak juga ya? Nggak juga. Enggak, temen gue teler aja. Enggak juga. Gua aja sih. Ada yang teler juga. Tergantung kita kontrolnya. Sebenarnya gue ada tadi tanya juga karena jadi gue punya idola. Nah,
nyimeng mulu sebelum main, jago banget. Gue sesimpel mau kayak dia. Jadi supaya gue dianggap ade-adean, gue tuh main basket harus kuat. Jadi anjing susah banget ya, tapi bisa. Harus fokus gitu ya. Iya, nyimeng gue bagian beneran. Nyimeng. Jadi kalau basket di Bulungan, parkiran. Jadi beneran meresapi lagu slang gak tuh gue? Iya, bener ya? Jadi Slacker banget. sampai satu titik waktu itu gue bilang kok, waktu Snoop Dogg kesini sama Sean Paul, itu promotornya nyari ganjanya sama circle gue. Anjir. Di era itu. Waktu di EX dulu ya? EX ya. EX, kalau Sean Paul di Tenis Indoor. Tenis Indoor, oh iya. Si Snoop Dogg di EX. EX ya. Apa tuh nama acaranya? Lupa gue tuh ya tuh. Dia konser sendiri deh kalau nggak salah. Enggak ya? Iya sendiri nggak ada yang nonton, jadi sendiri di Zoom gitu. Kasian banget. Soul Nation ya, bukan ya? Bukan, sendiri. Kalau Pokoknya di konser, EX kalau aja. konser. Iya, Consolation mah di Istora mulu. Senayan. Di Istora mulu. Iya. Dia sendiri. Itu emang gosipnya kan di belakang panggung doi itu nge-puff juga tuh. Push. Minta dia kan itu Minta ya? Ridersnya dia. Gimana caranya lagi tuh ngundang artis tapi riders begituan ya? Repot. Ya maksudnya gimana Ya, bawanya itu kan? harus kuat lah promotornya lah. Iya juga sih. Gitu. Harus Nah, pindah-pindah jadi gue juga. ya sempet sama Wancoy di itu doang tuh biasanya Beririsannya di situ. di era itu di era itu biasanya kalau ada teman kita mau bachelor yang organize gue mau Wancoy. Oh, Gua ngojek dulu tuh, Iya. iya. Jadi gue sempet ada momen-momen juga, cuma gue nggak ke stadium sering-sering. Iya. Maksud gua kan Stadium Senayan gua pagi pulang. Wancoy, ya tidak antusias lah, alias gini, misal, coy, kurang nih tambah nih, dia udah berdiri, siap. Jalan tuh deh, Jalan. Dulu. Jalan. Dan dulu kan konsep Homestay kan lo apartemen kan, Ya. betul. Apartemen, speaker apa, Betul. Udah tuh, gue mau Wancoy itu di situ yang organize tuh. Kalau Gofar narkoba nggak pernah, Iya. nggak pernah dia minum deh. Minum ya. Wancoy kayak Circle K dia apapun. Toser, Bang. Iya, atau serba. HP juga disediain sama Gue dia. sebagai anak Bekasi tuh denger ya maksudnya dengar cerita-cerita Grind Boys kayak theater of mind gue jalan gitu kayak anjing dulu anak Jaksel begini pergaulannya ya begitu. Gue Itu nggak yang- nyampe Bekasi dulu. Itu yang gue ceritakan di Grind Boys, itu menurut gue baru 60%. 60%. Iya. Jadi gini, enggak dong. Jadi gak seru lagi. 70% doang. Iya, tapi aja. jangan dong nanti aja. Tapi parah sih. Gue tuh dulu basket, dulu kan Ladies Night tuh. Iya. Betul. Setiap Rabu. Ya, CO2 kalau nggak Lava Lounge. kalau lagi nggak ada party, Wonderbar. gue ke Cork and Screw lah, alias ke Lapo belakang. Cork and Kira Screw. madu mah. Mention Gepeng. Oh, Gue iya. itu Mention Mention Gepeng sama Tuan 13 tuh gua. Mention Gepeng 75.000 buah Vita keliling Jakarta gua. Wah Vita ya lagi campuran. Nah itu, gue pernah ngisi job Natal jujur. Ada pokoknya di Grind Boys ada cerita. Oh, ada ceritanya. Jadi udah 2012 gue udah streetball, udah punya ya gue party banget sih. Iya. Enggak sih, lebih ke doyan minum sih. Coy, kita kan Islam nih. Ada tawaran nih yang Islam sekali. Islami banget. Flash mob Natal. Di mau Taman Anggrek. Ada, jadi setelah gue menceritakan itu ada follower gue, bang, gue security mau Taman Anggrek. Gue sempat ngerekam lu dulu, gila. Akhirnya gue kasih ke Gofar, sama Gofar posting aja. Ada tuh kan lewat. postingannya. Iya. Anjing masih ada lagi nyimpan videonya deh. Fee 700.000. Lumayan dong. Yang nge-lead itu Matthew Sayers, penyanyi R&B lah. Sayers. Iya. Itu teman lu Itu yang- geng-geng Gary Blaze. Teman lu kan si Grace Baon itu kan? Itu adanya Gary Blaze, iya. Ya dia yang ya saya kayak manajernya Matthew Sayers apa Saat itu ya. jangan lah gitu kan. Jujur motivasi gue sangat patut dicontoh lah. Alias coy, 700.000 sih. Jack D kali ya. Dulu Jack D lebih populer dibanding Jameson. Betul. Jack D itu kastanya Tinggi lebih deh. tinggi. Gini tuh. Kangen, rindu. Masa-masa itu sih Gitu. gila. Jadi 700.000 gue beli Jack D tuh. Beli di mana tuh? Sinar.
Apa bahagia? Buset. Sina. Sabang. Kalau di Sabang. Romangun apa namanya? Oh, Inang. Inang, Iya, Inang. Inang. Iya. Kalau Sabang Sinar sama bahagia sebelahan tuh. Iya. Kalau di Tebet juga Sebelahnya ada, di DS. Tebet di pasar apa? PSPT. 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 Iya, ada juga tuh letok-letokan tuh. Gue kalau anak Bekasi kan, Nah, gue- kalau ada teman gue yang anak ulang tahun doang, beli-beli gituan. Kalau dia ulang tahun. Iya, boleh itu juga boleh. Iya. Gua apa Wancoy sih kalau mabok norak sih. Apa Norak aja ya? gue? Apa aja? Apa aja deh. Apa aja jadi Masuk. enggak whisky apa. Nah, Iya. kalau gua googling itu itu peminum. Iya. Itu pemabok. Pemabok. Nah, Kalau peminum tuh gue whisky. Ya udah itu Udah tahu aja. dia yang mau dia minum apa udah tahu. Iya, gue sih Udah ngacak. Yang penting gue mabok, dulu penting mure mabok. gue, dulu gue mure sama Wancoy. iya, iya. Posisi keuangan Bakri. Ada job tuh di situ di Taman Anggrek kan. Gue sampai bawa martabak AA, gue makan di food court Taman Anggrek. Demi si 700.000 ini bisa beli botol. Iya, iya, iya. Pilihan yang bijak kan. Akhirnya pulang cuma bawa cepek apa ya udah. Patungan tuh dia penting maboknya. Mabok aja udah. Flash mob Natal. Udah flash mob Natal. Iya bener. 2 kali, satu lagi di Central Park, 1,4 ke 2 hari. Biar 700 tuh ya. 700 tetap kan 2 hari. Iya bener. Iya sama Ya benar Wancoy juga sih. hitungannya ya. Wancoy tim apa aja jalan, hujan badai jalan. Jelas. Gokil gitu. Iya. Kalau lagi di Bali apa dulu. Dulu. Coy, hujan nih coy. Siap berangkat. Suruh ketemuan di sana lagi, mobil lagi nggak ada, anak-anak lagi kemana-mana. Aneh jalan aja naik motor. Hujan-hujanan nih. Ke Indomaret beli jas hujan, demi. Nyampe yang Sampai. Unit nasi Gila, cepat. pahlawan tanpa tanda jasa. Iya udah. Wancoy itu, Wancoy gitu. Cuma untungnya gue nggak pernah nagih. Gue suka, tapi gue Nggak ada, ya udah. Iya, kalau ada iya, cuma gue nggak pernah nyari gitu. Nggak pernah edik berarti gitu ya. Nggak pernah edik. Jadi emang occasional aja berarti ya. Nggak occasional juga tapi ya. Tapi doyan. Doyan. Banget lagi. Tapi gue nggak pernah nyari sih. Gue juga sama, nggak pernah nagih kayak gitu-gitu. Udah sekedar tahu aja. Gue agak ragu Apalagi sih. kayak ke kota gitu, beli besi sama aluminium. Kita pergi ke besi atau stadium, gue gitu. Iqbal itu kayaknya Pepatah Iqbal Ramadan. Gue nggak nagih, orang nggak nagih cuma sekali. Iya. Berkali-kali. Itu berkali-kali orang nagih. Terus lu mau ngapain lagi? Kalau Ini lu bisnis pribadi udah ada sama nih, kuliner lu udah punya. Grind Boys ngapain lagi? Iya. Grand Boss sih Warkopolim, alhamdulillah karena responnya bagus, kita mau buka di beberapa kota. Oh, oke. Waduh, Mantap. amin, alhamdulillah. Nah, secara nama kalau Warkopolim Iya Warkopolim, Semarang. Bandung. Bandung. oh tetap Polim. tetap Polim. Nggak bisa kan, di Bandung nyari Panglima Polim di mana? Nggak jalan, Kagak ribet ada. banget. Maka itu Iya. panglimanya Jaksel. Iya. Wancoy giliran bahas profit and loss, Hah. ngantuk tuh tau. Pas dividen, Baru deh. kapan tuh? Simak makanya. Meteran. Kapan tuh? Iya. Semangat tuh angka, misal angka. Number. Misal number. Ntar undang kesini dong. Iya. Seru tuh. Nah, masalahnya angkanya. Enggak apa-apa. Kenal kita ya. Iya. Rumahnya Cinere dia. Oh, deket. Enggak dong, Sedang bayar ya. Naik tol iya. Jadi Dia udah pengacara kan dulunya kan? Apa? Lawyer kan si Wanci? Bukan. Fakultas hukum. Iya, fakultas hukum. Tapi lebih sering dihukum tapi. Iya. dia lebih emang pendalaman hukumnya lebih ke dihukumnya. Jadi praktisinya. Sebagai praktisi. Dia mau ngerasain tuh feeling gimana? Dia Iya. lebih dihukum. Ketika dia mau ngebelain orang dihukum, gue dihukum dulu deh gitu, nyaranya gitu. Boleh Wance. Wah, asik dia tuh bintang dia. Escobar jelas. Coba. Benar-benar. Nah, gua sama Gofar sempat marahin dia di era itulah. Karena mentok lumayan Mentok banget ya. Mentok. Bede gede dia. Lu berarti pernah ngomelin ya? Maksudnya Pernah Ngingetin dia. Lu kasih tahu. kan kita ada tuh yang kayak Ya Ya udahlah. udahlah, udah dimin lah, aja. kok, Sekali serah dua lu, kali gitu. udah Iya. habis itu udah lepasin aja lah. Bodo Kan amat. sering diceritain kok di mana di episode kita. Dia tuh definisi sesungguhnya nggak bisa diatur. Liar tuh pang tuh. Dia tuh. Ya anaknya lahir normal sih. Azani YouTube. Karena dia lagi ngamer. Oh. Dia nggak merasa nggak Nggak bisa. pantas. Akhirnya kalau nggak salah diwakilin siapa? Jangan YouTube juga coy. Gue bilang, masa YouTube? Jadi diginiin sama dia. Wah
Daripada bokapnya teman gue mau cerita tapi gue nggak nyebut nama, lu juga kenal. Masa bokapnya meninggal bukan ajan, Allahu Akbar Allah. Takmir itu tuh. Iya. Yang Jalan Bangka. Iya. Tuh, studio Jalan Bangka kan. Allahu Akbar Allah. Kok takbiran? Salah bukan takbir. Takbir lebaran. Ya, Wancoy parenting Sofan Sofian dan Widiawati lah. Oh. Alias anak-anak kalau tahun baru ngumpul sama gua. Iya. Coy, anak-anak udah pada OTW nih, datang jam berapa? Wah, gua lupa lagi. Hari ini kebagian gua jaga Anak gue. si Siro. Iya. Gitu. Sejam lagi nelfon gini. Oh, si Wancoy yang ikut. Ya kita juga ngerti lah. Iya. Kok misalnya gua naik gokar nih. Oke. Gua ke rumah lu. Anak gue suruh balik sama si gokar gimana ya? Bentar, coy. Anak lo umur 2 tahun, itu gokar kagak kenal. Kalaupun kenal, gendong ke rumahnya gimana? Iya. Gila dulu pas anak 2 tahun. Balikin ke rumahnya. Gila, kepikiran. Nggak suruh mandiri juga kali. Iya tadi abang juga bingung siap balikin kemana? Ketiga kan, banyak. Parenting Android lah. Jadi, ya dia hobinya kan Warren Buffett alias main Dota. Betul. Oh lagi battle nih, anaknya nangis. Digendong, bawa ke odong-odong, dikasih 50.000. Bayang jauh bang. Main Dota. Anak umur 4 tahun, 3 tahun gitu. Wow, Android. Anak lu titip dia mau nggak? Jangan. Apa? Titip dia anak lu jangan. Bawa yang jauh. Odong semain jauh, bangsat. Iya, lucu lah dia lah. Iya, Real itu. Dan gilanya dia tidak berusaha ngelucu. Iya. Itu Iya, itu dia, natural. itu tuh. Dia tuh natural banget. Gue denger Grind Boys itu terus ngobrolan sama Wanda, gue pernah ada temen yang modelannya kayak Wanda juga yang nggak emang polos aja emang begitu, nggak Lepas aja. nggak berusaha melucu emang begitu. Tapi kenyataannya gila sih. Aslinya gue baru tahu banget. Iya, mereka dia emang apa ya kayak Aku nanya. Ini gue dari tadi menyimakin apa ya? Apa? Ini mau ngomong apa nih? Emang pengaruhnya masih ada. Pengaruh stadium. sisa-sisa masih ada gue. Tadi kan mau ini bridging yang Mahaka. Iya. Tadi Mahaka. Tadi Mahaka nih. Gue nungguin nih. Kalau ini apa nih? Apa Kira apa nih? Kira-kira. Iya ternyata emang natural banget orangnya. Oh, gitu doang. Iya, Gitu iya doang. doang. Gitu Iya. doang. Udah ya. Udah ya. Gitu ya. Gue Terus nungguin. mampir lagi. Ada ngomong bisnisnya juga. Lo Reto masih lah. Ya? Masih dong, masih. Lo udah married belum sih? Udah. 1-4 tahun. Wow. Namanya Karim, baru ulang tahun. Karim. Selamat tahun, salam ya. Ya gitu. Salah. Belum kenal ya, salam. Ingat tuh kayaknya tuh. Iya. Ingat tuh. Anak berapa anak? Belum dapat gua, belum dapat. Udah nikah? Udah. Tapi istri jauh kan? Sini jauh, sini gue lagi di Jepang. Oh, oke. Oh, makanya tadi Jepang ya. Iya. Makanya Tadi nih. gurunya Adit. Nah, gue kalau jadi mau ke Jepang lagi nih. Oh kapan? Bulan depan battle basket. Apa yang kemarin lagi? Gue Bukan? sempat lihat di YouTube lu main battle sama orang Jepang waktu itu pas di sana. Di Yoyogi ya. Iya, Yoyogi Si Bak ya. itu juara freestyle dunia tuh. Wah, gokil sih. Nah, gue battle sama dia skor 1 sama. Nanti lo ketemu dia lagi? Enggak, ada namanya YT dari Hokkaido. Oh gitu. Oh. Wow. Bang kalau kayak gitu tuh Karena gue di sini udah gak ada lawan, jadi gue ke. Wah. Enggak. Tapi gue suka aja sih battle sama Orang Jepang. orang luar karena sebelum puasa gue ke Filipina. Oh, Filipina juga jago tuh basketnya. Jago banget. Gila, dia Jago Amerika banget. banget dia. Bang lo pernah cerita itu udah Kultur kayak basketnya lebih kental dia. Iya. Nomor 1 di Filipina nomor dunia. 1 ya. Bahkan Amerika kalah. Benar. Nomor 1 di dunia kalau di Filipina. Gitu. Siap kampung men ada lapangan basket di sana. Iya, Iya. bola. Pasumnya ya, pasumnya Iya, dia Mas. tuh. Kalau sini kayak bola berarti. Iya. Nah, tapi ada fakta menarik nih tentang Jepang nih. Nah, tahu nih, si teman lo bisa setuju apa enggak nih? Gue Gimana tuh, tuh Der? gue di Jepang tuh punya teman street bowler sama freestyler Ah. 20 lebih lah. Iya, 20 lebih. Yang friendly cuma dari Tokyo. Friendly tuh maksudnya gimana? Iya, gue Kota-kota lain yang baik dari Iya, kayak- Yokohama apa dari mana Osaka dan itu kayak nggak temen banget. iya, kayak contoh bahkan si The Professor ini kan udah top tier kan. Iya. Jadi misalnya gue waktu tahun kemarin gue
bilang mau ke sana. Kita ketemu dong, Iya, walaupun gue BTL sama Bak. Sebelum gue berangkat, Dit, excited tuh. Oh ya hari apa? Lo bisa di sini. Sampai sono Nggak sepi. nongol. Sampai sana di sini doang deh gue. Iya, nggak nongol. Profesor aja ngalamin itu. Gue nggak ngerti itu kenapa tuh. Nah si Bak itu bilang, emang beda kota-kota lain sama di sini. Dia tuh kayak Cuma bukan sombong, tapi gue nggak ngerti. Kalau buat gue itu aneh. Nah, jadi gimana lu udah kesana nih? Terus tiba-tiba dia ini ngalamin sih gue sama temen gue juga. Nggak dibalas, kayak lu nggak mau ketemu gue kan, gue tamu. Iya. Oh gitu, Cuma tiba-tiba. dilihat doang, Emang dia ada? dilihat doang udah. nggak Iya, dibalas. nah makanya yang si YT ini di Hokkaido, gue bilang gue yang samperin lu deh, lu nggak perlu ke Tokyo, gue bilang gitu. Nah kata si Bak-Bak ini, Tokyo karena mix culture-nya lebih banyak, Betul. cenderung lebih friendly katanya. Iya. Karena gue ngalamin, gue DM itu di read doang. Iya, iya. Tapi lucunya kenapa pas gue sampai di sini itu pas sebelum berangkat, gue udah siapin kaos buat lo apa. Emang bener dititipin di reception Airbnb, cuma kok lo nggak mau ketemu sih? Lucu tuh. Jujur beberapa gue unfollow sih. Mungkin Tapi karena gue ini pernah lucu. ngalamin sih, gue tuh pernah ngalamin. Tapi gue nggak tahu. Ngalamin itu. Gue ngalamin dit, bener. Gue ngalamin kok. Culture jangan apa Iya. Demen nih. Siapa Utada Hikaru? Bukan. Lo jangan gitu. Harus Posin. Aku ketua lagi soalnya. Mayumi Itsuwa. Bener. Ya gue pernah kayak gitu, temen berapa kali gue ke Jepang kan, bini gue kan orang Jepang kan. Oh. Dia temennya bini gue. Siap di Jakarta nih gue mau ke sana, wah excited sampai video call. Oh bener ya. Tapi habis-habis dia nggak nemuin gue. Oh bener tuh. Mungkin gara-gara itu Karena kan dia di kota kecil. Dia pertama akhirnya gue tanya nih, kenapa? Alasannya jauh, nggak mungkin. Naik kereta sejauh-jauh naik Jepang ya, pinggiran Tokyo paling 40 menit. Ya kan bisa samperin gue atau gue bisa nyamperin dia. Dia kayak ada rasa malu katanya. karena minder bahasa kali, minder bahasa. Enggak. Bisa jadi karena Ya. kan kalau Tokyo kan masih bisa bahasa Inggris. Ibaratnya begitu kan. Iya, Kalau iya. Cuma pinggir-pinggir kota itu Mix culture sih masuk akal kalau Iya. mix culture. Misculture. Cuma gue mengkaitkannya dengan di basket kan di basket harusnya nggak ada budaya ini nih. Iya. Iya. Apalagi Kan lu dia jago-jago, gue kenal lu selama ini. Dia Kapan bisa ke main ke Jepang? luar negeri gitu. Kapan ke Jepang? Ini gue udah nyampe, kok lu nggak bales? Bener di menghilang gitu ya. Cuma di read, terus kalau gue post di like kan aneh ya. Iya, gitu loh. Nah Jepang tuh, nah ini Mungkin kayak adu basket itu time zone yuk. bener. Kenapa nggak besi yuk? Ada. Iya bener. Tapi Jepang jujur walaupun gue baru sekali, Dan Itu- itu besoknya kedua kalinya ya. ini yang kedua kalinya. Itu negara paling sempurna buat gue sih. Betul. Karena begini, kaitannya gue bukan hanya itu, gue kan suka banget streetwear ya. Iya. Itu di Jepang itu, kita tahu di sini era skinny jeans dari 2012. Iya. Itu 3 tahun kemudian di Jepang tuh udah baggy celananya. Iya. Cepet ya. Cepet. Celana balon apa, jadi gue keluar Airbnb tuh naik kereta, udah keren-keren orangnya, jadi gue kayak vibe-nya tuh, gue, Fashion banget sih orang-orang Jepang tuh. nah kan Apalagi gue, brand mereka ya. angle-nya tuh gue bisa ketemu sama kemarin tuh si Bak itu masih saudara sama manajernya Kit. Hmm. Nah, yang Keren. di Harajuku. Terus juga apa namanya, gue ketemu beberapa lah di sana. Dan di Harajuku kan gue Nora baru sekali kan, ya cewek-cewek Iya. pakai ini fashion lah gitu. Iya. Wancoy gitu aja. Duduk sini gitu. Menurut lo dia apa itu? Kayaknya pulang les tuh ya. Jadi gue udah konten react itu kocak sih gue bilang. Wah, Iya. les. Pulang les masa pulang kan? Kayak Di sini pulang. ada tulisan AIUEO soalnya. Pulang bimba. Tapi Atas kumon. Pulang bimbel. gitu, jadi Jepang kalau menurut gue sih untuk sisi basketnya sih hampir 99% dari skate kan nomor 1 di dunia sekarang. Ya, Secara nomor Olimpik dia gold medal 2 kali berturut-turut. Yes. Dia tuh Jepang menurut gue dikasih gift tuh kalau ngulik sesuatu tuh gila sih. Wah, ya. parah. Ya. Gila tuh. Dia Musik, dia jangan gitu, semuanya. musik apapun semua produk bahkan gini celana dia tahu nih nat ini nggak bagus. Dia sampai sedetail Sama fashion ya? Fashion sampai kancing ini bukannya kayak gini kancingnya. Ke Jepang sering. Sering gua. Sebutkan streetwear Jepang. Yang apa? Yang umum aja. Yang favorit lo apa? Ya paling Harajuku kalau kota-kota. Enggak ya, nama brandnya. Nah, Oh, brandnya C59. anjing jadi masuknya. Jangan begitu dong, bercanda. Di Bopis. Edward Ford. Slacker bener. Tapi gua brand yang Jepang malah justru brand yang luar yang masuk di Jepang yang gue suka. Jadi beda kayak Kolombianya. Ya, Terus ada Urban Outfitter di sana. tapi Jepang gila sih. Oke banget. Gila sih.
Kalau human made itu jatuhnya apa? Ada tuh kemarin. Gue habis ngobrol sama Rian kan. Nah gini nih, ini knowledge tipis nih. Gue juga bingung dan gue berusaha mengkonekkan. Karena buat gue itu Godfather sebenarnya itu Stussy, si Son Stussy. Iya, iya. Cuma si Hiroshi Fujiwara itu dapat title Godfather of Streetwear. Oh. Hiroshi Fujiwara. Gua tuh Yang kemarin- bikin itu Fragment. Fragment. Nah, dia punya anak buah, dia ada yang bilang nih Yakuza tuh culture-nya kayak lo harus dibaptis sama lo. Ya. Itu Nigo. Makanya Nigo tuh artinya dua. Bener gak? Ya, Ichi ni Iya, betul. Ichi ni Ilmu sang lagi. Ilmu lagi. Atau sering kejep. Nah, ini kan menyambung sama Human Made lo. Iya. Karena si Nigo tuh di situ dulunya kan Teriyaki Boys. Ya, terus dia punya brand Bathing Ape. Nah, gitu. Jadi emang si Nigo ini udah sampai di level yang jadi creative directornya Guess, segala macem. Jadi buat streetwear pun sih Jepang gila sih. Gue sampai gak sih. Gila sih. Neighborhood gue suka. Waktu gue ke Jepang kemarin sama The Massive, si Rian tuh sampai ngantri pagi-pagi. Oh dia emang iya. Human made, gue bilang, ini brand apa sih Yan? Ini brand lokal Jepang. Human Segala made. macam. Terus gue baru, oh ini gue pikir nama... Suka disupport sama Pharrell. Iya. Oh, emang Pharrell juga ya? Sama Pharrell. Sahabatan banget si Nigo sama itu. Gue gak tahu tuh pas sampai kemarin si J-Hope-nya BTS kan sini tuh. Kalau nggak salah dari Jepang. Pakai dia human made. Pakai human Pakai, made, topi, baju, jaket kalau nggak Hati salah. kan? Apa ya? Iya lambang hati. Oh iya gitu lama kan. hati. Terus Suka langsung gitu gue ya. bilang, gila sampai dipakai musik J-Hope nih gue bilang gitu. Berarti emang gokil ya. Sense Jepang Water gitu. Spoon aja pindah ke Jepang. Punya rumah dia akhirnya beli di sana. Udah siapa? Si Sense Water Spoon. Oh yang lagi tuh pernah collab sama Vespa itu ya? Iya, dia tuh salah satu dewanya thrifting lah, ya kan? Thrifting, Dia oh punya iya. toko tuh Round 2. Iya. Gitu. Dia oh, beli dia rumah. pindah ke Jepang. Punya Jepang. Oh, gue baru tahu tuh. Ya Jepang jadi gue sesimpel ngebayangin, oh yang mau banget tinggal di sana Muklai. Oh iya, Si pokoknya Muklai bolak balik mulu tuh ya. Dalam waktu dekat ya, dia terinspirasi Panji di New York lah. Ya, ya. Nah, Kayak terus gua tinggal di sana. Nah, terus ya gue bilang ke Wancoy, coy, lu balik lagi mau nggak? Kagak, ngerokok susah. Iya sih. Iya sih. Tapi kayak Kalau di Jepang rokok susah. Enggak sih, kalau gue enggak juga sih. Iya. Karena lebih susah tuh di Singapura. Singapura susah. Singapura susah. Orang Jepang tuh sukanya kopi sama ngerokok udah. Dia kalau nggak ngerokok udah. Yang penting kan buntungnya nggak boleh dibuang di... Ya kalau buntung Iya. bisa. Ribet buangnya kan dia. Ya itu. Kalau di sini kan bisa gitu tuh. Iya. Di Jepang nggak Bahkan bisa. pada dekat anak kecil begini. Sepeda listrik nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Ilmu lagi. Sepeda listrik nggak boleh. Sepeda biasa. Kereta gantung boleh, kereta gantung di sana. Kereta gantung ribet banget kereta gantung. Ya itu jadi gue lihat orang-orang yang jalan kaki pakai celana baggy, Oh dia fashion banget. cewek-cewek naik G-Class. Iya. Buset itu sih, gue akuin sih, gue bilang, coy gue betah berjam-jam di sini nih. Wah, tempat beli bir di mana ya? Banyak, udah tahan dulu, sini dulu, gila. Minum mulu, gue bilang, tar dulu. Dia happy di part itu, whisky murah. Iya. Betul. Sangat murah. Iya. Terus banyak, gampang. Itu dia masuk Family Mart, kayak masuk Iya. Dufan. Wah, begitu. Selebrasi gue. Karena ada whisky di situ. Wah, itu buset ya. Tenang coy, tenang. Santai. Produk Jepang tuh yang mahal tuh produknya dia sendiri. Sake itu mahal. Oh iya, Iya, benar. iya. Pokoknya brand yang Jepang tuh makanya gini kayak di lo kalau masuk toko Vans atau Essex gitu ya. Itu ada 3 part tuh. Ya. Buatan Vietnam, Indonesia gitu ya. Udah Jepang tuh kalau di atas. Ya. Itu harganya paling mahal. Kayak Brandnya buatan dia. Iya. Buatan Jepang ya. Tapi biasanya size lebih kecil kan, suka downsize kalau Iya. Jepang. Itu kalau produk-produk Jepang tuh pasti mahal banget. Sake tuh kalau beli anjing ini jadi dari minuman yang lain harganya. Iya. Gue kemarin ngobrol sama Ale Dadams. Di Jepang tuh ada siapa? Jizi Sport ya? Jizi iya. Sport. Iya, itu gue baru diceritain tuh. Jadi ada satu keluarga maniak olahraga. Ada wall climbing, skate, malamnya nge-DJ. Anjir. Gue mau dikenalin tuh sama Ale. Lu ntar lu kalau kesana kok gue kenalin. Itu buat gue keren banget sih. Tuh lagi-lagi mentok lagi culture-nya ada mereka gitu loh. Ya mereka aja sebenarnya gini, pulang kerja, mabuk-mabuk, minum sampai tepar pagi tetap kerja lagi. Iya. Nah, Wance gini, part kerjanya tuh gue enggak. Partinya doang ya. Makanya pada sana kalau mabok ketinggalan kereta, dia ini tidur di warnet. Iya, kalau iya benar. Makanya ya udah tidur di jalan nih dia masih pakai jas nih mabok. Bangun pagi
Udah, lu pakai baju jas itu dia berangkat. Kemarin disewain juga tuh ya pakai Iya. tempat tidur kan di sana. Tidur. Nah si temen gue sih anak basket di sana, waktu kita naik kereta dia jelasin gini, ini bener nggak? Kok lu tau nggak? Kenapa iklan di kereta itu kebanyakan lowongan pekerjaan? Karena orang banyak yang nggak kuat kerja di sini karena PC kenceng, jadi itu bener Selalu nggak tuh? ada lowongan. Iya, kalau di Amerika tuh yang banyak Iya. tuh ini law firm. Nah, Nah di Jepang tuh katanya tingkat turnover-nya tinggi. Tinggi. Oh. Dan ini kayak lo Makanya. gitu kan 3 hari keluar. Iya, Nggak bener juga betah. ya. Bener juga ya. Tapi di Tokyo gue menemukan satu fakta, setiap hari Jumat ada ritualnya orang bunuh diri di Jepang. Tiap hari Serius, Jumat. damn. Pagi pokoknya jam sibuk tuh, jam 7 pagi, pokoknya orang-orang berangkat kerja, pasti ada yang bunuh diri. Nabrakin kereta, lompat ke tempat yang rel itu. Itu setiap hari Jumat. Nabrakin kereta gantung. Bukan. Susah dong, ribet banget tuh. Terbang loh. Terbang. Hotel atasnya udah Kan jatuh. lompatnya tinggi banget dong. Iya. Mungkin Tiap Jumat ya? saking stresnya kali ya. Gue pernah ngalamin tuh lagi kereta lagi jalan, jam 8 pagi berhenti men keretanya. Kayak ngerem darurat gitu. Cuman waktu cepet, cuman kayak 15 detik gitu, gitu. Sejalan lagi, terus gue nanya, ini ada orang yang bunuh diri biasanya. Bener. Bener. Setiap hari Jumat, ritualnya mereka. Saking stres kali. Stresnya. Tapi kenapa Sebenarnya gini, Jumat gua- ya? Kan dengan sholat. Ketahuan. Iya kan, betul. Kan dia nggak punya agama di sana. Atau Jumat berkah sama gua. Tapi gue ngerasain sholat di sana gue. Lu ngerasain? Iya. Di masjid yang di Shibuya. Enggak, di masjid ini kata orang-orang siapa nih kak di situ Sarini. Oh itu yang Shibuya, masjid yang di. Kayak bukan Shibuya deh. Islamic Center. Yang pokoknya bukbernya Bangunannya kayak Turki kan? Turki. Iya itu Shibuya. Shibuya, oh iya benar Shibuya. benar. Shibuya itu masjid Shibuya. Tempatnya Oke. Sarini nikah. lumayan sepi kan? Sepi. Jalannya kan Iya. ya. Ada foto Muhammad Ali. Wow. Iya. Jujur. Gitu. Kalau Nah unik tuh, gue sholat di situ. Kalau kita di sini kan buka puasa di masjid, azan kan? Ini enggak. Dia nggak azan. Enggak, jadi kayak orang pada lihat HP aja. Nah di sana lo kalau sholat Jumat itu berapa berapa Saf. bukan berapa ada Berapa gelombang? gelombang. Oh gitu. Iya, karena kan nggak muat. Karena nggak muat. Iya, di sana gitu. Kayak kemarin juga Idul Fitri Oh, juga lu gitu. sholat juga tapi pas itu? Sholat gua. Sholat dia udah masuk Islam nih. Alhamdulillah. Cuma jagain sendal. Pokoknya sejak berhenti itu dia semua masuk Islam. Itu juga kayaknya dia sholatnya, gue pernah nih waktu Nah pertama kali nih, sorry gue potong. Wudhu, abis itu pakai sepatu lagi. Iya. betul, jujur ya. Iya kan? Iya. Tapi kan ada anduknya. Bener. Bisa begini. Rawan juga familiar tuh. Iya. Basah. Dia nggak nyiapin sendal, bakiak nggak ada. Iya ada dia. Wudhunya duduk tuh, duduk. 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 nggak ada swallow ya. Nggak ada. Bakyak gitu nggak ada bakyak. Dan disajikan makanan kan? Bener. Kalau lagi puasa. Oh, nggak tahu gue. Nah gue langsung cabut tuh. Yang antri. Oh, pas lu kesana lagi puasa ya? Gue lagi Ramadan puasa. Iya. Lagi puasa. Teman-teman yang lain gimana? Ya nggak usah begitu hari pertama nih. gue emang lagi mau ngetes kan. Kok musafir gak usah puasa? Enggak, karena pas landing tuh jam 3 sore. Gue Iya. mau Ada dikit lagi nih. Tanggung. Terus ya. Tanggung. ramen. Makan ramen. Udah habis, udah buka tuh. Gofar gini. Sek, jangan marah ya. Iya. Babi. Iya. Gue nggak tahu bahasa Jepang. Iya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kan kita nggak tahu juga. Udah habis ya udah nggak juga nggak bisa marah. Enak juga sih. Udah anjing lu Musafir nggak tahu. Udah besok-besok makan karage mulu gua. Tuh ada kejebak. Udah gua paling bilang, aman iya, kayaknya sama roti deh tuh udah. Oke, sekarang Gue bulan puasa iya. halal tuh banyak banget. Bahkan sebenarnya kalau roti pun kemarin gue waktu Kesana. pas kesana Mada Masif, jadi ada satu orang dia ngurusin travel nih, dia 5 tahun tinggal di Surabaya, orang Jepang tapi dia ngerti, emang kamu makan halal? Pasti cek ini nggak ada nih, ini nggak halal nih ternyata roti-rotinya karena ada bahannya gelatin atau apa Iya. gitu-gitu. Jadi Roti kadang-kadang Romi. Aduh, emang ada. Enggak roti Romi sini mah enak. lau. Tan Tadi Ekcuan. roti. Roti. Cowokan lagi. Tan Ekcuan. Tan Ekcuan. Cikini tuh. Bener, lu tahu nih. Pokoknya yang Roti baru. Yang baru. Itu juga makan gampang dulu. Nggak minum lagi. Itu serem banget tuh tuh. Harus hujan nih. Dulu waktu tahun lalu gue pas Fujirok nih, cerita mau sholat subuh karena deket hotel gue ada Islamic Center. Alias tempat masjidnya rame, alias belum buka. Subuh. Digembok, Kagak masjid ada digembok. sholat. Jadi kayak pas gue liat, oh bukanya jam 10 pagi. Jadi emang gak ada sholat subuh. Nah kayak kita gitu. Iya.
Jadi baru buka ya pas mau salat zuhur. Terus ada jam tutupnya. Jam tutup jam 7. Apa jam 8 gitu. Terakhir tuh langsung tutup dia. Iya. Jadi nggak kayak di Indonesia kan masjid bisa buka 24 jam. gitu-gitu. Iya. Lumayan Berapa lama beda. terus di sana Jepang? Seminggu lah Bang. Seminggu ya. Waktu itu bagus deh. Apa? Tempat belanja yang dekat Gunung Fuji yang Gua tembak. ya. Kita kan nyarter mobil. Ah. Drivernya orang Indonesia tapi kita nggak nyangka dia tuh profesinya apalah gitu loh. Iya. Udah biasa gua pada mau aja kan sekarang ke jalan. Kontol nih anjing ini, kontol nih gitu. Gua lagi puasa kan. Kok lu ini nggak? Gua sholat zuhur dulu. Anak-anak turun duluan. Tuh supirnya pakai peci lu. Set. Tuh teman-temannya nggak puasa tuh Mas. Wah, gua malu. Ustad. Di sini ada musola Mas. Wah, gua ngerasa bersalah. Akhirnya gua WhatsApp tuh di grup. Cuy, Ustad cuy. Lu lagi pun gitu. Jadi misalnya gini, kontol kata gua. Bagus. Dengan asumsi dia nggak ngerti. Supirnya dengan asumsi dia nggak ngerti. Pakai peci bahasa Indonesia. Soalnya gua ngerasa bersalah tuh, malu banget tuh. Itu banget. Yang bener lu iya orang gua fotoin ini bener ya orang pakai peci begitu gila gua bilang lu. Ada aja. Sama kejadian gue di Fuji Europe 2019. Gue Henry Foundation Batman sama Komikaze si Azer. Pokoknya intinya kita lagi dievakuasi di ballroom nih karena Yang lu cerita yang cewek ternyata orang Indonesia. betul. Gue ceritanya sama siapa lagi gitu ya? Di Kemasukan. sini Ya? dulu. Saja. Kemasukan setan ya? Bukan, masukan Apaan set. masukan saya? Kalau di Fuji Rock kok masukan set? Kan hutan. Ada kali ada sadako nempel. Bukan. Pokoknya intinya di cewek-cewek bilang, wah pinter banget lu nyari spot. Karena kita kan nyebar aja gitu kan. Soalnya mukanya nggak ada muka Indonesia kan. Nggak Makanya ada. lu pikir bukan orang Indonesia. Lu Emang ini dievakuasi kan. kenapa? Karena kan banjir. Oh hujan Hujan parah. Lu bahas kan nih typhoon cewek-cewek ini. segala macam gitu kan. Nggak tahu orang Indonesia. Pakaiannya emang kayak kepakaian ke Jepang. Fuji Rock banget, alias pakai kemben sama rok segala macam. Kita kan di gunung kan. Terus udah nih, bilang pinter-pinter banget nyari spot di sini buat tidur. Karena kita tidur bebas doang. Pulang si Batman, si Azer, gue berak dulu deh kamar mandi mumpung lagi di hotel nih, karena di ballroom hotel. Sama deh gue mau ngerokok dulu keluar, jagain spot ya. Ya udah. Jangan apa-apain nih cewek, jangan lo tadi gitu. Ya tiba-tiba ceweknya, Mas orang Indonesia? Oh lu udah cerita? Udah cerita ya? Lu udah cerita iya. Gua, wah mbak orang Indonesia juga enggak sih orang Jepang sih 5 tahun di Jogja. Wah thanksin gua anjing. Udah Karena udah ketemu. denger ngomongin. Iya. Akhirnya follow-followan sampai sekarang. Bab. Ya teman kolega. Iya. Ya, dia kan kerja di Bak, label. Itu bidang dia sih. Iya. Kurator. Kurator bener. Lu Kurator. nggak tahu cewek-cewek cakep, lihat aja like by Adit Insomnia. Jelas. Proof tuh berarti approve. Gua kalau mau nge-like nih cewek nih, udah ada Adit. Approve. Ada yang kakek-kakek dia. Karena misalnya gue suka konten sama siapa, narasumbernya cewek cakep gitu, dia suka tuh kurang underrated nih. Iya gue akuin, boleh. Tahu nih, gue tahu. Tahu Dia iya. pasti tahu. Ya kan kurang hidden gem. Kurang hidden gem Iya. bener. Tapi kan bukan itu maksud postingannya. Lu udah like by Adit Insomnia. Udah. Ya kan bantu teman-teman Reto kalau nyari model buat foto. Lewat lu ya? Iya. Oh iya, Ini agency ya, agency. like by Adit keren juga nih cewek ini kan bisa. Marco Polo. Like ada sih. Karena bisa muncul di explore gue ya. Dari Anda. Ya kan gitu maksudnya. Boleh juga buat model karena gua Iya. approve gitu. Ada satu momen mereka lu postingin dong di feed. Tuk, 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 tuk. Hancur rumah tangga gua kalau jangan. Pagi olahraga dong kita subuh langsung 10 kilo gitu. Ayo. Pull up, gue suka pull up loh. Ya, Gua gua selalu sit posting up gua suka. Oh ya? Sit up. Siap gua suka. Serius. Suka enggak saya ini apa ya? Lu Iya, punya bisa. videonya. Iya, foto. Iya, udah percaya. Iya. Saat Saat lari gua suka. Iya.